tidak menemukan, tidak pernah menanyakan ke diri Anda, apa sih tujuannya dia, apa sih hidupnya dia, cita-citanya dia. Ya, saya dari dulu naik kelas itu nilainya itu pas-pasan. Ya dari 46, dari 52 siswa saya urutan 46, ranking 47 kayak gitu-gitu. Jadi 10 dari saya masuk 10 besar, tapi 10 besar dari belakang Bapak Ibu. Rankingnya banyak banget saya dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tapi saya tuh malas. Tapi kenapa kok tiba-tiba waktu saya SMA saya berubah total, Bapak Ibu? Karena saya tiba-tiba punya tujuan, Bapak Ibu. Saya memiliki impian. Saya mendadak rajin. Saya nggak suka baca buku. Saya mulai baca buku. Saya tuh belajar, datang ke training-training dan lain-lain. Simple, karena saya menemukan tujuannya. Jadi bagi saya, Bapak Ibu, orang miskin bukanlah orang yang nggak punya uang. Orang miskin adalah orang yang nggak punya impian. Siapa yang sepakat nih, Bapak Ibu? Karena kalau dia punya impian, semiskin apapun dia bisa maju, Bapak Ibu. Dia punya sifat maju itu ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, setuju ya? Nah, apa impian Anda? Saya nggak tahu. Coba cari tahu. Ya, apa? Mungkin kebanggaan. Kalau saya dulu anak muda, dulu saya pengen kebanggaan. Saya lagi pengen, anak-anak muda lagi puber ya, pengen ekspresi, pengen menarik lawan jenis. Wah, kalau ada lawan jenis, pengen tarik, pengen prestasi. Saya tapi mengejar kebanggaan. Nah, kebanggaan saya itu adalah pas saya dulu pingin, ada hubungannya dengan pingin beli mobil, Bapak Ibu. Saya pingin beli mobil BMW zaman dulu dengan uang sendiri. Rasanya keren banget kalau ada cerita, Marcel tuh gila ya, masih muda tuh beli mobil, umur masih 19 tahun beli mobil sendiri, beli mobil BMW pakai uang sendiri. Jadi beda banget kelasnya sama Anda dikasih mobil BMW sama orang tua gitu loh, Bapak Ibu. Nangkap ya? Jadi, saya punya mimpi itu kebanggaan, saya ingin jadi punya kebanggaan. Ya, atau Anda yang kalau lihat teman-teman Anda liburan ke Turki, liburan ke Eropa, terus Anda tuh ngomong sama suami Anda, it's my dream mas, it's my dream, mungkin seperti itu, mungkin Anda bikin liburan Bapak Ibu sekalian, ya. Atau juga ada ibu-ibu di sini masuk dalam komunitas yang suka koleksi perhiasan atau tas, mungkin itu yang Anda pinginkan Bapak Ibu, ya. Atau Anda juga memiliki impian memberikan pendidikan buat anak. Saya punya sahabat Bapak Ibu, udah berumur 2 hari lalu telepon saya Bapak Ibu. Saya tanya gimana keluarga dia dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu saya kaget luar biasa. Anaknya ini masuk majalah Forbes 30 under 30, Bapak Ibu. Ya, anak satu-satunya dia, cewek. Udah menikah, sekarang lagi di Jakarta, bangun bisnis. Masuk majalah Forbes, saya kaget. Saya tanya, loh, dia gimana sekolahnya? Ternyata, Bapak Ibu, sekolahnya tinggi banget. Ya, jadi sekolah tuh di sekolah terbaik di Amerika dan lain-lain, sampai hampir nggak bisa pulang. Kalau nggak tarik pulang, nggak pulang. Singkat cerita, dia bilang gini sama saya dulu nggak sanggup Pak, biaya sekolah, nggak punya uang, keluarga kami tuh nggak punya uang. Nangkap nggak maksud saya? Tetapi, ya, Anda harus nangkap, dia bilang gini, tapi anak saya tuh nggak boleh begitu. Anak saya harus punya sekolah yang terbaik. Dan terjadian, Bapak Ibu. Anaknya baru usia 27-28, cewek, Bapak Ibu, masuk majalah Forbes 30 under 30, menjadi CEO perusahaan perempuan, salah satu yang berpengaruh di Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa? Pendidikan. Mungkin itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, atau Anda yang lagi punya anak pertama, atau Anda ingin memberikan apa yang terbaik buat anak Anda, atau Anda ingin beli rumah, Bapak Ibu, udah bosen tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, ya, atau Anda juga ingin memberikan warisan bagi Anda, mungkin saya ingin bukan cuma anak saya yang makmur, cucu saya pun makmur, saya ingin bangun di sini demi cucu saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Apa kira-kira Bapak Ibu impian buat diri sendiri, orang tua dan lain-lain? Apa teman-teman? Dulu saya pingin sekali mempensiunkan kedua orang tua saya. Kenapa? Karena bapak saya, mama saya bangun toko tradisional di Flores. Oke? 25 tahun bangun toko itu tidak pernah liburan Bapak Ibu. Tidak pernah liburan keluarga berbareng-bareng tuh nggak pernah. Kenapa? Kalau tutup langganan lari. Kalau suruh orang karyawan jaga nggak ada sistem, barangnya hilang semua. Jadi impian saya adalah saya ingin buat orang tua saya bebas. Kalau anggapan saya itu adalah sangkar emas, ya dari emas sangkar, tapi tetap aja dalam sangkar ya percuma Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin itu Bapak Ibu ya. Apa impian Anda? Ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya impian, percuma kita ngomong slide berikutnya Bapak Ibu ini. Ya. Nah kalau Anda udah punya impian, pertanyaannya Anda mau wujud impian ini menggunakan kerja keras atau menggunakan aset? Nah kalau saya pribadi bangun aset Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Anda berhenti bekerja, berhenti juga hidup Anda Bapak Ibu. Ya, kehidupan impian tuh butuh biaya tiap bulan Bapak Ibu. Nah saya mau ada suatu mesin yang bisa menghasilkan uang terus-menerus, gitulah Bapak Ibu sekalian. Ya, nah pada waktu saya membaca buku tentang membangun aset, buku ini membahas tentang bagaimana cara membangun aset, dan saya terkaget-kaget. Tiga pilihan untuk Anda bisa punya aset Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah perusahaan konglomerasi. Apa ini perusahaan konglomerasi? Perusahaan konglomerasi adalah
perusahaan besar yang Anda bangun dari kecil, Bapak Ibu. Ya, contoh-contohnya, Anda tahu Astra, Bapak Ibu? Oke, Anda tahu Indofood, Bapak Ibu sekalian? Ya, Anda tahu BCA, Bapak Ibu sekalian? Nah, pertanyaannya, coba lihat Bapak Ibu, yang sukses-sukses itu biasanya udah tua-tua, umur 70, 60, 80, enggak maksud saya Bapak Ibu. Tetapi kayanya banget. Nah, masalahnya saya ini nggak punya kemampuan manajemen, saya nggak tahu punya kemampuan rekrut, kemampuan buat produk, modal nggak punya, semua nggak punya, koneksi nggak punya, bagaimana nih? Ya, saya kerja sekarang pun kalau berhasil itu cuma 5% dari 1000 tuh mungkin cuma 5%, dari cuma 5 perusahaan yang berhasil setelah 10 tahun, Bapak Ibu. Nah, bagi saya, wah nggak mampu saya ini konglomerasi ini, ya. Nah, jadi pilihan yang kedua adalah kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya koneksi, ada, yaitu adalah dengan membeli franchise. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perusahaan ada yang bagus, ada yang jelek. Sama, franchise pun sama. Jangan beli franchise yang abal-abal. Ya, franchise yang abal-abal tuh franchise satu belum jalan, pemiliknya udah buat franchise kedua, franchise ketiga, 4. Akibatnya tidak ada promosi yang continue, Bapak Ibu. Karena tidak ada promosi yang continue, Bapak Ibu sekalian, maka franchise ini akan sepi, Bapak Ibu sekalian. Akibatnya Anda itu cuma membantu aja di toko, itu cuma menanti gitu loh Bapak Ibu. Lama gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, ada pilihan yang ketiga, itu adalah, ini lebih bagus Bapak Ibu. Anda nggak usah punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian, modalnya relatif kecil, yang namanya personal franchise, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Anda itu, Bapak Ibu, membeli suatu usaha yang sudah ada sistemnya, Anda tinggal ikuti sistem itu nantinya. Nah, kita akan bahas tentang personal franchise ini. Dan personal franchise ini, Bapak Ibu, bergerak di bidang yang sangat-sangat menarik, yang jarang orang bahas, tapi ini adalah potensi yang besar, Bapak Ibu, di masa depan. Ya, memperkenalkan personal franchise, bagaimana kita menjadi partner teknologi asal Amerika. Jadi saya bukan nggak nawari franchise Anda bangun boba, ya kan, bangun kopi, ya. Bukan, enggak. Saya mengajak Anda untuk menjadi partner teknologi asal Amerika, ya, dengan paket profesional. Ya, nanti ada paket-paketnya Bapak Ibu ya. Nah, intinya saya akan jelaskan kalau Anda bergabung, Anda membeli paket franchise profesional ya. Nah, ini industri digital reward Bapak Ibu, menyambut masa depan metaverse, membangun aset digital dan menikmati keindahan alam bersama keluarga. Jadi ini yang arah personal franchise kita ke sana. Nah, ada keuntungannya kalau Anda membangun bisnis personal franchise ini Bapak Ibu. Ya, ketika Anda itu masuk dalam industri ini Bapak Ibu, dalam perusahaan ini dengan paket profesional Bapak Ibu, Anda bisa dapat keuntungan. Ketika Anda mulai referensikan paket profesional yang sama untuk kebutuhan kerja jarak jauh Bapak Ibu sekalian ya, Anda pun bisa dapat penghasilan setiap ada referensi. Anda referensi satu orang, maka Anda akan dapat $130 sekali, plus setiap bulan Anda akan dapat $10 dari orang tersebut. Dari Bapak Ibu, dari pertama Anda dapat residual income Bapak Ibu. Anda kalau dapat 10 orang yang mau juga memakai layanan kerja jarak jauh punya kita Bapak Ibu sekalian, Anda pun bisa dapat 10 kali lipat. Anda dapat $1.300 plus setiap bulan residual income setiap bulannya $100. Wah, kalau Anda main besar Bapak Ibu, Anda bisa dapat sampai 100 orang yang memakai layanan kita juga nantinya. Anda dapat $13.000 ya, dan setiap bulannya $1.000 per bulan. Menarik Bapak Ibu? Oke? Nah, bukan cuma sampai situ aja Bapak Ibu. Saya kasih tahu Anda hitung-hitungan dulu, baru kita ngomong perusahaan apa yang berani kasih Anda kayak gini. Bukan cuma kasih bulan di depan, tapi setiap bulan pun dikasih Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu income yang nomor 2, bonus kedua. Itu namanya team commission. Nah, team commission ini adalah, kalau tadi Anda bekerja, Anda dapat penghasilan. Kalau ini, tim Anda bekerja. Di bisnis ini kita hanya bisa membangun 2 tim kanan dan tim kiri, Ray dan Nia. Intinya, selain Anda dapat bonus tadi yang 130, di luar itu Anda dapat tambahan lagi. Ini nambah, bukan murah, $150. Ray itu dan Nia itu ngajak orang lagi di bawah. Setiap ada pasangan kiri dan di kanan Anda, Bapak Ibu, Anda pun akan dapat $150 setiap kali orang memakai layanan kita nantinya. Pak Marcel, layanan apa sih ini Pak Marcel? Di belakang nanti Bapak Ibu, saya akan buka semuanya. Ya. Nah, begitu juga ketika Ray dan Nia ini membangun sebuah referral Bapak Ibu kemana-mana, ada Sri, ada Dwi, setiap kali kita ngajak Bapak Ibu, ataupun kita nggak ngajak, pokoknya di bawah kita akan dapat $150. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, plus setiap bulan Anda akan dapat langganan, income dari langganan Bapak Ibu, ya. Layanan kita itu ada maintenance-nya, ada langganan, Anda dapat $5 per bulan per pasang nantinya. Ya. Nah, ada 2 keunggulan dari tim komisi kami. Yang pertama adalah SVIT tersimpan tanpa batas waktu. Maksudnya apa?
SV tersimpan tanpa batas waktu. Poin itu tersimpan tanpa batas waktu. Maksudnya kalau misalnya timnya Ray berkembang duluan, nggak apa-apa. Itu tidak akan hangus. Kalau Nia baru berkembang besoknya, bulan depannya, tahun depannya, tetap akan dapat. Tidak ada sistem reset, Bapak Ibu. Tidak ada flash out. Oke? Terus kedua, komisi level tak terbatas. Jadi sampai ke bawah. Anda udah nggak kenal orang di bawah, Anda akan tetap dapat. Mantap Bapak Ibu ya. Ya. Turun ke bawah dia Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau Anda bangun dengan serius itu ada jenjang karirnya di sini. Jenjang karir ketika Anda membangun layanan kerja terjauh ini Bapak Ibu ya. Jenjang karirnya ketika Anda beli paket pro pertama. Tapi Bapak Ibu kalau Anda bisa merekrut satu pro kiri, satu pro kanan ya, Anda itu bisa menjadi peringkat namanya silver. Oke. Nah, bisa naik lagi. Kalau Anda bisa membuat si pro tadi di bawah itu juga bisa rekrut orang, waktu jadi silver kan? Ada silver kiri, silver kanan, dengan memastikan 10 cycle poinnya, Anda akan jadi gold. Nanti ada poin, tanya kepada pengguna Anda. Nah, jadi waktu Anda mau gold, Anda bantu. Jadi saling bantu. Nah, ternyata si silver ini bilang, gold ini kok income-nya lumayan ya. Ya, gila, ini 10 cycle. Wah, kurang lebih Bapak Ibu seminggu tuh bisa dapat sampai $250, sampai dapat $500 seminggu. Gila, bisa dapat 7 juta seminggu nih, 20 juta sebulan nih. Mau deh saya. Si silver mau nggak? Ketika silver ini naik jadi gold, Bapak Ibu, ya, Anda di atas pun jadi naik jadi 1 star. Begitu juga sebaliknya, Anda 1 star Bapak Ibu, ya Anda ngomong, oke enak banget jadi 1 star. Nah, teman-teman Anda mau naik juga, Anda juga saling bantu. Nah, terjadilah simbiosis mutualisme, saling bantu. Nah, bawahnya jadi 1 star, Anda jadi gold, 2 star. Bawah jadi 2 star, Anda jadi 3 star. 3 star, Anda menjadi diamond. Ya, pastikan ada poin-poin yang Anda penuhi di sampingnya Bapak Ibu ya. Intinya berapa lama ini Bapak Ibu untuk menjadi diamond ini? Antara duplikasi sistem antara 6 sampai 12 bulan, tergantung Anda pribadi. Dan luar biasanya, potensinya Anda bisa mendapatkan 10.000 US per bulan. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu, Anda bisa dapat luxury car madness. Apa itu luxury car madness? Perusahaan akan memberikan insentif bagi Anda yang punya mobil mewah, ditempel logo perusahaan kami. Maka perusahaan akan memberikan Anda tambahan $600 per bulan nantinya. Ya, nangkap nggak maksudnya? Ya, tapi kerjasama kita terbatas pada mobil brand Mercedes dan BMW, Bapak Ibu sekalian. Mantap ya Bapak Ibu. Jadi untuk brand keberhasilan Anda, jadi ada bonus tambahan lagi. Pak, sampai di sini? Enggak Bapak Ibu, ini adalah jenjang karir lanjutan Bapak Ibu. Ya, ini udah mulai, angka-angkanya udah mulai sadis-sadis income-nya Bapak Ibu. Ya, ini dia. Kalau Anda bisa bantu di bawah diamond, Anda akan jadi double diamond. Oke? Nah, waktu jadi double diamond Bapak Ibu, income tambah besar Bapak Ibu. Di bawah Anda juga pingin, ketika bawah Anda bantu jadi double diamond, jadi triple diamond. Di bawah jadi triple diamond, jadi diamond elite Bapak Ibu. Di bawah jadi diamond elite, jadi blue diamond. Waduh. Berapa lama Pak masih blue diamond? 1 sampai 2 tahun duplikasi sistem. Kalau Anda ikuti kelasnya, Anda ikuti serius 1 sampai 2 tahun. Potensinya apa Pak? Dapat $50.000 per bulan. Plus, ini luar biasanya. Perusahaan kita udah bukan menganggap Anda orang luar, tapi menganggap Anda orang dalam. Maka perusahaan akan memberikan leadership pool. Maksudnya apa? Seluruh omset di dunia itu akan di-pool, 1%-nya dibagi kepada Anda. Gila nggak Bapak Ibu sekalian? Ya kalau saya bilang seperti dividen lah Anda dapat Bapak Ibu. Ya, jadi orang pakai layanan work from remote working dimanapun kita nanti, Bapak Ibu kita akan dapat terus. Plus nanti Anda akan dikasih jam tangan Bapak Ibu Rolex secara gratis. Ya, atas syarat dan ketentuan berlaku tanya pada pengguna Anda ya. Di peringkat Diamond Elite di DE ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya nanti Bapak Ibu, bukan sampai situ Bapak Ibu, ini ada jenjang karir internasional. Saya sarankan Anda kalau mau serius, Anda kalau mau udah mulai pensiun, Anda bisa pensiun di area di jenjang karir internasional Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi saya yakin karena di sini seru Bapak Ibu, Anda kerja udah kayak pensiun tiap hari. Ya, ini tentang leadership pool bonus. Ketika Anda bisa bantu di bawah Anda menjadi blue diamond, Anda jadi grand blue diamond. Si grand blue diamond ini kalau Anda bisa bantu di bawahnya jadi grand blue diamond, Anda tuh kesundut atas jadi presidential blue diamond. Kalau di bawahnya Royal Blue, RBD jadi PBD, bawahnya PBD jadi ABD, Ambassador Blue Diamond. Tanyakan pada pengguna Anda. Kalau ABD di bawah Anda bantu jadi Imperial Blue Diamond. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, keren banget ini. Ini gotong royong Bapak Ibu. Gotong royong ya. Bagaimana kita gotong royong mendapat income yang besar. Ya, kalau Anda di Imperial Blue Diamond, Anda akan dapat 2,5% total dari leadership pool bonus dunia. Siapa yang mau nih Bapak Ibu?
Ya, siapa yang mau ya? Ya, Bapak Ibu. Nah, sampai pada waktunya, perusahaan apa sih yang berani kasih kayak gini? Nah, dengan bangga Bapak Ibu, saya memperkenalkan pada Anda untuk pertama kali untuk Anda pada sore hari ini Bapak Ibu, Talkfusion Inc. Ya, ini adalah perusahaan pertama dan satu-satunya yang berfokus pada solusi kerja jarak jauh dengan teknologi mutakhir, WebRTC, dan yang pasti dengan izin lengkap yang sesuai. Mana izinnya Pak? Nanti di belakang. Saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Anda lihat Bapak Ibu, Talkfusion sendiri sudah masuk di dalam berita Bapak Ibu di media partner internasional, di Fox News juga, di Wall Street Journal, USA Today, Business for Home, dan lain-lain ya. Nah Bapak Ibu, di Indonesia sendiri kita juga udah masuk dalam P2LI, asosiasi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa dimulai? Ya, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu sekalian. Nah, Talkfusion ini berdiri pada tahun 2004 Bapak Ibu sekalian ya. Awalnya Talkfusion ini pada tahun 2004, pendiri Talkfusion ini Bob Rena ingin mengirimkan video dalam email. Anda tahu ya 2004 ya. Ternyata tidak ada pelayanan internet yang bisa menyediakan itu. Intinya dengan bantuan temannya dia tuh mendapat ide. Iya, kok selama ini orang tuh cuma bikin tulisan lewat email ya. Nah, untuk pertama kali dia membuat sebuah video email yang bisa kirim Bapak Ibu ya sampai 10 menit jalannya Bapak Ibu ya, tanpa no attach, no download. Betul-betul kayak mustahil, tapi terjadi Bapak Ibu. Nah, itu adalah produk pertamanya Talkfusion Bapak Ibu. Nah, tapi sekarang Talkfusion sendiri berkembang menjadi platform video komunikasi. Ada video chat, live meeting, cloud data, video email, dan lain-lain. Saya jelaskan belakang nantinya. Ya, dan produk kita bisa melayani sampai dengan 140 negara. Dan saat ini, Talkfusion sedang membangun tools kerja lengkap untuk dunia kerja jarak jauh atau remote working. Ya, serta menyambut teknologi baru dunia untuk menjadi perusahaan yang unggul. Jadi siap-siap ya, kita ada terobosan ke depan untuk teknologi terbaru nantinya. Nah, seperti apa sih produknya Bapak Ibu? Produk kita betul-betul fenomenal Bapak Ibu sekalian, dan saya takjub Bapak Ibu ketika melihat video ini, karena video ini menggambarkan ya produk kita. Padahal Bapak Ibu sekalian, dunia itu baru melihat itu sekarang, tapi kita udah melihat dari jauh hari sebelumnya. Ya, silakan Anda saksikan video berikut ini. Temukan cara baru terhubung dengan teknologi video tak tertandingi untuk komunikasi sosial dan bisnis, didukung oleh Talkfusion. Produk video inovatif kami akan mengubah cara Anda berkomunikasi. Anda dapat mengirim email video menarik dengan 1000 template siap pakai yang cocok untuk semua kesempatan. Dengan opsi disesuaikan sendiri. Personalisasi setiap pesan, dari berita keluarga sampai penawaran bisnis. Cukup pilih tema dan tambahkan video pilihan Anda. Atau coba buletin video kami. Cara unik dan memikat untuk menyampaikan berita, promosi, dan pengumuman. Buletin video ini cepat dan mudah untuk membuat hasil profesional agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pribadi Anda. Gunakan rapat langsung untuk menyelenggarakan konferensi atau siaran video penting. Berbagi slide, video, dan bahkan browser Anda. Adakan rapat penjualan, sesi pelatihan, dan seminar dengan hadirin dari seluruh penjuru dunia. Ini cara ampuh untuk menyebarkan informasi dan bekerja sama. Atau cukup dengan membagikan tautan, Anda bisa melakukan obrolan video dengan siapa saja di seluruh dunia di perangkat apa saja. Terhubung melalui video bertatap muka dengan seketika. Percakapan langsung dan pribadi tanpa download serta tanpa plugin. Dengan Talkfusion, Anda bisa lebih terhubung dengan siapa saja dengan video. Ya, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit layanan yang kita jual Bapak Ibu. Ya, layanan yang kita pasarkan, layanan yang kita pakai Bapak Ibu. Ya, mulai dari konferensi video komunikasi sampai email marketing, penyimpan data dari kita Bapak Ibu. Jadi satu platform jadi satu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari pertama live meeting. Live meeting seperti yang ada hari ini Bapak Ibu. Ya, kita menggunakan teknologi WebRTC. Ya, jadi kita hanya bisa menggunakan dengan bandwidth yang sangat rendah Bapak Ibu, tetapi orang bisa mengakses webinar kita, dan tanpa download orang udah bisa pakai Bapak Ibu. Ya, bisa sampai 15 host sampai 500 partisipan. Oke, Bapak Ibu. Dan teknologi kita saya akan jelaskan belakangan nanti tentang WebRTC.
itu anti hack Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Ya kenapa? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah video chat Bapak Ibu sekalian. Ya, video chat ini lebih tadi kalau itu lebih formal, ini lebih santai Bapak Ibu. Anda kalau mau ngobrol berlima, berenam, bersepuluh Bapak Ibu, ya, Anda bisa menggunakan video chat Bapak Ibu, ya. Nah, dalam email marketing ada namanya video email. Ini adalah produk firman pertama kita yang kita buat dulu Bapak Ibu. Seperti apa sih ini Bapak Ibu? Ya, seperti apa? Anda mungkin pernah tahu fungsi dari kartu nama? Oke, ya ini kartu nama digital. Anda pernah terima kartu ucapan Natal, Lebaran, ulang tahun? Zaman sekarang Bapak Ibu, orang sudah nggak pakai kartu itu. Nah, mereka menggunakan video email. Di situ ada template-nya Bapak Ibu yang Anda bisa desain sesuai suka hati Anda, plus ada videonya. Ya, jadi hal-hal yang ada di masa lalu itu ternyata sebentar perlahan-lahan akan hilang, akan berpindah ke video email ini. Ya, jadi bagi Anda yang merasa saya butuh kartu nama, saya butuh kartu ucapan untuk membangun hubungan dengan customer. Saya sampai hari ini masih terima kartu ucapan dari bank Bapak Ibu. Tapi ke depan nantinya semua akan dalam bentuk video email. Oke? Dan yang berikutnya adalah newsletter, video newsletter. Video newsletter kami adalah perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan video newsletter Bapak Ibu dan mulai diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, video newsletter itu sama seperti apa? Seperti brosur, ya. Anda mungkin pernah menerima brosur Bapak Ibu, ya. Saya sekarang kalau datang ke mall, orang kasih brosur saya udah nggak mau diterima. Ngerti nggak? Apalagi COVID seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di masa depan Bapak Ibu semua brosur itu dalam bentuk digital. Dan kami adalah perusahaan pertama di dunia membuat video newsletter. Jadi bukan cuma ada brosur, tetapi ada videonya di sana. Dan kerennya Bapak Ibu, waktu Anda mengirim brosur ini, Anda bisa cek berapa banyak yang nonton, berapa kali dia nonton, jam berapa dia nonton. Sehingga Anda tahu siapa yang Anda follow dan siapa yang tidak follow up, oke? Jadi itu keren banget Bapak Ibu. Kalau Anda kasih brosur sekarang, pinggir jalan, Anda nggak tahu orang itu baca apa enggak, orang buang di sampah apa tidak Bapak Ibu. Ya, dan luar biasa kalau ternyata brosur yang Anda promosi itu produknya udah habis atau nggak jadi dan lain-lain, Anda bisa tarik lagi brosur itu. Ini bisa ditarik, Anda tekan Bapak Ibu, brosur itu bisa kembali lagi Bapak Ibu. Ya itu kerennya ya. Jadi Anda lebih leluasa dan lebih aman. Nah, ada juga penyimpanan data Bapak Ibu sekalian. Penyimpanan data cloud storage Bapak Ibu sekalian adalah penyimpanan data yang tak terbatas. Di era 5G Bapak Ibu, Anda seperti tahu Bapak Ibu, handphone nanti sudah tidak lagi menggunakan memori handphone yang besar. Ya, aplikasi pun itu hanyalah seperti gate itu untuk menuju ke browser. Semua data itu ada dalam browser Bapak Ibu, dalam cloud Bapak Ibu. Ya, artinya orang akan membeli cloud itu banyak banget. Potensi dari penyimpan data adalah bisnis sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekarang Anda masih memilih handphone ada gigabyte berapa giga? Ini 256, 128, nanti enggak. Handphone enggak perlu gigabyte yang besar. 5G muncul Bapak Ibu, handphone gigabyte kecil aja. Nah, kenapa kami pede dengan cloud storage kami? Pertama, tak terbatas. Gila Bapak Ibu. Anda yang suka selfie, suka video dan lain-lain, Anda nggak perlu hapus lagi foto anak Anda, cucu Anda, dan lain-lain. Kenapa? Anda bisa simpan di sini. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita sekarang melengkapinya dengan standar keamanan militer. Gila Bapak Ibu. Setara dengan Pentagon Bapak Ibu penyimpan data Anda. Padahal ya cuma nyimpan foto selfie Anda. Gitu lah Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda mau nyimpan foto yang lebih hot lagi, silakan Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Standar keamanan militer. Ya. Nah, yang berikutnya lagi Bapak Ibu, itu adalah ada buku tamu online Bapak Ibu ya. Ini untuk menambah daftar nama email Anda bisa taruh sign up form ini, buku tamu ini di website Anda atau di email marketing Anda Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang bisa daftar di sana dan mendapatkan, Anda bisa mendapatkan database-nya dia supaya Anda bisa berpromosi atau menghubungkan dengan dia. Oke? Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan harga di luar sana? Apakah ada produk seperti sejenis ini di luar sana? Ada, tapi mereka individu produknya, bukan jadi satu. Oke, contohnya. Ini Bapak Ibu sekalian tentang produk-produk yang kita sering pakai Bapak Ibu. Contohnya ketika kita mau membuat rapat Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Zoom. Zoom itu gratis, tetapi terbatas, 40 menit mati. Dan rata-rata saya melihat sekolah, perusahaan, dan lain-lain itu berbayar semua sekarang Zoom itu. Ya, berbayar mungkin nggak terlalu mahal, tapi ternyata kalau Anda upgrade sampai dengan 15 host dengan 15 partisipan, ini harga terakhir yang saya cek kemarin Bapak Ibu, ternyata Anda harus bayar sampai dengan 228 juta per tahun. Gila Bapak Ibu. Anda ngerti nggak? Zoom itu mendapatkan 228 juta setahun kalau Anda memakai ini. Bagi orang-orang yang memakai ini masa murah. Kenapa? Berarti sebulan saya bayar cuman ya 25 juta misalnya. Ya, udah nggak perlu pakai ruangan seminar dan lain-lain, tapi saya bisa melakukan sebuah konferensi atau meeting dan lain-lain. Begitu juga ketika Anda punya Google One, Bapak Ibu sekalian ya, Anda bisa bayar 53 juta per tahun untuk 30 terabyte.
Ya, Mailchimp untuk email marketing. Anda udah kerja dari rumah jarak jauh, Anda udah nggak mungkin lagi kirim brosur fisik Bapak Ibu. Ya, jadi Anda bisa bayar 51 juta per tahun untuk yang namanya Mailchimp ini. Nah, saya buka satu harga yang tak tertandingi, value tak tertandingi Bapak Ibu. Supaya kita tuh ngerti bahwa peluang ini besar banget Bapak Ibu. Kenapa kita harus semangat memasarkan ini? Nah, Bapak Ibu, di Talk Fusion Bapak Ibu sekalian, kita akan dapat layanan ini Bapak Ibu, tapi dengan satu harga Bapak Ibu. 35 juta Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Anda bisa dapat sampai cuma 35 juta. Anda sudah dapat semua fitur itu Bapak Ibu. Plus Anda bisa unlimited custom template. Maksudnya apa Bapak Ibu? Perusahaan akan menyediakan satu desainer profesional di Amerika. Bule ini Bapak Ibu. Dia akan desainkan ya template yang Anda mau Bapak Ibu sesuai keinginan Anda. Tanpa batas. Anda bisa buat satu hari satu, besok buat lagi. Ini sama seperti Anda gaji desainer Amerika. Berapa gaji orang Amerika Bapak Ibu? Nggak mungkin ada gaji $50 sebulan, $20, $100 per bulan. Nggak mungkin. Ribuan dolar per bulan. Nah, Bapak Ibu, untuk gaji aja tuh udah nggak cukup Bapak Ibu sekarang. Tapi di sini Anda dikasih unlimited custom template. Ketiga, Anda dikasih unlimited cloud storage. Ya, dan ini sudah termasuk dengan 12 bulan langganan, dan Anda dapat private labeling. Private labeling itu adalah ketika Anda mau kirim promotion, Anda bisa hapus logo dari perusahaan kami, Anda boleh pasang logo Anda, seolah-olah itu memang dari server Anda, produk yang Anda develop sendiri. Dan sekarang banyak perusahaan yang tidak mau pakai produk orang lain, Bapak Ibu, makanya kami nawarkan bagaimana private labeling, Bapak Ibu sekarang. Ini menarik, Bapak Ibu. Ya. Dan ingat, Anda penggunaan ini bisa mencapai 500 peserta untuk yang namanya webinar seperti ini, oke? Ada paket lebih murah, Bapak Ibu? Iya, tapi saya tidak sarankan karena kurang menarik. Dari segi produk kurang menarik, dari segi penghasilan pun terpotong 50%, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya sarankan Anda bergabung ini karena udah murah banget Bapak Ibu. Ya. Dan di masa depan Bapak Ibu sekalian jangan kaget ya. Ke depan kita sudah siapkan produk-produk baru yang kita launching Bapak Ibu, salah satunya adalah Talk Fusion for Business. Jadi bagi perusahaan yang ingin menggunakan merek pribadi. Seperti apa nih kejutannya nanti? Tunggu Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa jelaskan di sini nantinya. Ada event khusus ketika kita launching nantinya. Yang kedua adalah Talk Fusion Video Chat Plus Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berngobrol ya Bapak Ibu dengan teman-teman di seluruh dunia tanpa ada orang takut ketika ada orang lain yang ngintip. Ya Anda tahu Bapak Ibu beberapa video chat di luar sana yang Anda sering pakai pada waktu lagi ngobrol tiba-tiba bisa ada video porno, bisa ada konten lain yang muncul di sana. Kenapa? Karena pakai server Bapak Ibu. Jadi masuk ke server dulu baru tembakan ke sana Bapak Ibu ya. Simple Bapak Ibu di sini. Ini peer to peer Bapak Ibu ya. Jadi tidak menggunakan server, lebih ringan jauh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan ada gebrakan Bapak Ibu. Ya, kita akan menawarkan value yang tidak bisa orang tawarin nantinya. Ya, berikutnya lagi Bapak Ibu, proyek-proyek jangka panjang kita adalah Talk Fusion Metaverse Reward. Seperti Anda tahu Bapak Ibu, Metaverse lagi heboh sekarang Bapak Ibu, dan ternyata Bapak Ibu, Metaverse itu fondasinya adalah teknologi kami, yaitu WebRTC. Seperti apa? Saya jelaskan di belakang. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya masuk lagi ke belakang Bapak Ibu, kita mau ngomong tentang masa depan dulu. Nah, pertanyaannya masa depan itu di Metaverse atau Universe? Nah, Bapak Ibu, untuk Anda lebih paham, Anda lihat video berikut ini. Ya, ini adalah video yang diomongkan dengan salah satu profesor ternama di Amerika, Bapak Renat Kasali. Ya, silakan saksikan video berikut ini. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa. Kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar. Dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Justru
sekarang kita harus menjaga agar tidak terjadi deforestasi, kita harus menjaga agar hutan itu bersahabat dengan kita, dan kita harus menjaganya. Jadi forest is the future, bukan the past. Sama seperti ketika kita melihat desa. Bagi sebagian orang yang mungkin dia bermimpi untuk tinggal di mega city, dia berpikir barangkali kota itu segala-galanya, dia melihat kota is the future dan desa is the past. Keliru. Desa is the future, forest is the future. Jadi bagi saudara-saudara yang mengata-ngatai hutan, mengata-ngatai tempat sebagai tempat terpencil, tempat yang tidak indah, Anda keliru. Justru Anda hidup dari oksigen, dan oksigen itu dihasilkan dari pohon-pohon besar. Jadi forest is Ya teman-teman semuanya, jadi masa depan itu tetap ada di dunia kita Bapak Ibu, bukan di metaverse. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya persiapkan masa depan Anda sekarang, join bisnis teknologi Talk Fusion, dan hiduplah di universe terindah. Anda bisa tinggal dimanapun, tapi kita juga bisa berselancar di masa depan metaverse web RTC. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga dunia kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya jelaskan nanti di belakang. Tapi gini Bapak Ibu, saya ingin ngomong dalam hal duit-duit dulu nih. Kenapa sih kita harus kerja jarak jauh? Ya, tingkatkan profit dengan reward Talk Fusion. Gini loh Bapak Ibu, kalau kita bangun perusahaan sekarang, ya kerja di kantor, ya, Anda Bapak Ibu lihat, sewa kantor sekarang mana ada 100 juta Bapak Ibu ya, mahal-mahal Bapak Ibu ya, ya lebih dari 100 juta kantor, ruko Bapak Ibu yang ke 100 juta Bapak Ibu ya. Nah, operasional listrik, ya kalau kantor biaya transfer terbuang, setiap tahun Anda harus keluar 1,4 miliar. Nah kalau individu sama besar juga Bapak Ibu, tetap penerbangan pesawat dan lain-lain tetap biaya. Sekali terbang udah berapa juta, hotel berapa juta, konsumsi sejuta, risiko perjalanan, ruang seminar dan udah per trip udah 10 juta habis Bapak Ibu. Nah, berapa yang Anda hemat ya kan kalau Anda tuh kerja jarak jauh. Ingat ya, perjalanan tidak hanya buruk buat Anda, tetapi hubungan Anda, lingkungan Anda, dan bisnis Anda juga buruk Bapak Ibu sekalian. Ya, terlalu sering pergi, akhirnya lupa alamat rumah. Ketika ditanya, udah punya istri belum? Katanya belum, lupa. Itu lupa Bapak Ibu, karena terlalu sering jalan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu dia. Ya, itu dalam segi kita ngomong hitung-hitungan ya, dan tentang hubungan relasi lingkungan dan bisnis Anda. Nah, kita ngomong sekarang kesaksian dari salah satu perusahaan terbesar di dunia Bapak Ibu sekalian ya, dari IBM. IBM sendiri sudah menerapkan reward sebelum pandemi Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah kesaksiannya dia. Pertama, kerja jarak jauh dapat menghemat lahan 78 juta kaki persegi. Jadi tidak perlu ada banyak gedung-gedung. Oke. Kedua, Bapak Ibu sekalian, dia menjual lahan dari kantornya dia, Bapak Ibu. Dari penjualan tersebut dia dapat $2 billion atau kurang lebih 28 triliun. Bayangkan IBM itu dapat uang baru lagi 28 triliun gara-gara nggak punya kantor. Oke. Ketiga, gara-gara nggak punya gedung itu, biaya maintenance dan mengelola gedung tersebut hemat. Dia hemat lagi $100 juta per tahun, Bapak Ibu. Itu 1,4 triliun per tahun. Bapak Ibu hemat 1,4 triliun per tahun. Itu buat beli bakso banyak banget, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang bagus buat lingkungan, Bapak Ibu. Gara-gara tidak ada pekerja jarak jauh, para pekerjanya tidak hidupin mobil pagi hari. Karena tidak ada hidupin mobil pagi hari, tidak ada produksi gas yang setiap tahunnya diprediksi sebanyak 450.000 ton gas CO2 yang lari ke atmosfer gara-gara orang hidupin mobil pagi-pagi. Jadi Anda hidupin mobil itu Anda menggerakkan dunia untuk sebuah movement untuk memperkeruh Bapak Ibu, global warming Bapak Ibu sekalian. Jadi kerja jarak jauh itu bagus buat dunia. Ya, yang kelima, IBM saat ini memiliki karyawan 360.000 orang. Ini data sebelum pandemi ya Bapak Ibu. Sudah saatnya reward bersama Talk Fusion Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kelebihan kenapa Anda harus join Talk Fusion Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, pertama, semua komisi kita itu dibayarkan 3 menit. Ya, kenapa? Karena kita juga bekerja sama dengan Visa. Visa merupakan organisasi pembayaran kartu terbesar nomor 2 di dunia dan tersebar di 140 negara. Jadi setiap dari Anda akan dapat kartu Visa, Bapak Ibu. Anda nggak perlu takut dengan apa yang namanya WD atau withdraw, Bapak Ibu sekalian ya. Di sini nggak ada tentang draw, karena kita bukan tinju, KO and draw. Bukan, Bapak Ibu. Kita di sini langsung ada terima instant pay 3 menit. Ya, jadi ini adalah obat bagi orang-orang trauma yang tidak bisa withdraw, Bapak Ibu sekalian.
Ya, kuncinya adalah di sini. Ya, yang nomor berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian adalah Talkfusion ini memiliki ekosistem perusahaan berkelanjutan. Jadi dia ini bukan hanya mau one hit run gitu, bukan. Perusahaan ini sudah lebih dari 15 tahun Bapak Ibu. Jadi dia itu membangun bis ini one by one untuk membangun ke bisnis jangka panjang. Nah kalau Anda membangun aset, ikutlah ke bisnis yang berkelanjutan. Jangan sampai bisnis yang tamat Bapak Ibu sekalian ya. Setuju ya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, nomor 3, ya tadi sudah lebih dari 15 tahun. Nomor saja lagi bebas utang. Kalau bebas utang nggak usah takut Bapak Ibu ya. Kenapa? Bayangkan 3 menit dibayar bonus Anda. Anda pasarkan produk ini sekarang, lainnya sekarang. Orang tuh beli di Amerika, Anda langsung dapat 3 menit di sini Bapak Ibu. Anda bisa pakai duitnya langsung. Ya nggak perlu suruh withdraw lagi. Udah bisa langsung pakai. Ya. Nomor 4 Bapak Ibu sekalian, ya kita bukan produk terpisah karena kita adalah platform sistem jadi satu dan produk kita akan tambah banyak nantinya. Oke. Nomor 5 Bapak Ibu sekalian, produk kita WebRTC peraih penghargaan. Tahun 2016 kita sudah dapat penghargaan dari WebRTC World. Di saat yang sama juga, salah satu produk kita juga mendapatkan Communication Solution, Product of the Year. Oke. Nah, kelebihan dari WebRTC adalah teknologi transformatif yang memungkinkan komunikasi nyata langsung melalui antarmuka pemrograman aplikasi untuk meningkatkan jalur komunikasi. Jadi tanpa download, tanpa registrasi, dengan keamanan koneksi tertinggi, ini dia. Crystal clear audio dan video, dan ini landasan metaverse. Ya, jadi ternyata produk yang lain VoIP itu tidak bisa dibuat metaverse karena pasti delay Bapak Ibu. Jadi bakal populer di masa depan. Seiring waktu kualitas akan meningkat Bapak Ibu. Sekarang ini bisa 500 orang Bapak Ibu. Tapi waktu gadget ini semakin bagus nantinya kita bisa 5.000 orang. Mantap nggak Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak, sekarang 500 orang, tapi kalau gadget Anda semakin bagus nantinya kita bisa 5.000 orang Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu dia. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa yang membuat kita tuh yakin Bapak Ibu? Bapak Ibu, gak main-main Bapak Ibu. Partner dari Talkfusion ini adalah brand-brand besar di dunia. Salah satunya adalah Imperva ini. Imperva ini tahun 2022 mendapatkan gold winner untuk API security Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia dapatkan Cyber Security Awards Bapak Ibu ya tahun 2022. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu, Talkfusion berpartner dengan salah satu pemilik orang terkaya di dunia, perusahaan pemilik orang terkaya di dunia, Jeff Bezos Bapak Ibu. Ya, Jeff Bezos itu punya perusahaan yang sangat besar yang namanya Amazon Web Services Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kita menggandeng ini Bapak Ibu untuk menyediakan cloud Bapak Ibu ya di luar 45 negara Bapak Ibu sekalian. Ya, dan bisa dipercaya Bapak Ibu karena kita sudah menggunakan military grade security Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang tidak pada orang lain Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk masalah legalitas dan izin yang seperti saya janjikan tadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Di internasional Bapak Ibu, Talkfusion sudah menjadi member DSA. Anda kalau baca-baca di websitenya, di dsa.org Bapak Ibu, di situ tertulis bahwa DSA cuma ada 130 perusahaan di dunia. 130 perusahaan di dunia. Tidak ada perusahaan Indonesia satupun yang masuk ke sana Bapak Ibu. Oke? Tidak ada satupun. Kita satu-satunya Bapak Ibu dari Indonesia yang bisa masuk ke sana. Oke? Dan Bapak Ibu sekalian, perusahaan ini Bapak Ibu mengatakan di situ Anda baca baik-baik tidak boleh piramida atau money game Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak boleh robot-robot halu Bapak Ibu sekalian. Gitu nggak boleh. Ya, tidak boleh ada investasi-investasi bodong di sini. Nah, itu dari internasional. Pak, tapi kan internasional. Oke, bagaimana dengan lokal Bapak Ibu? Nah, lokalnya kita lihat Bapak Ibu sekalian. Dari Muri sendiri Bapak Ibu sudah memberi kita penghargaan perusahaan berjenjang pertama yang memasarkan video komunikasi, yang memasarkan platform kerja jarak jauh Bapak Ibu. Pertama kita Bapak Ibu ya di dunia Bapak Ibu sekalian. Dan lihat Bapak Ibu semua izinnya sudah lengkap Bapak Ibu sekalian. Dari Kemenkumham, Kemendak, Kemenkominfo, sertifikasi AP2LI ya. Jelas izin kita adalah menjual produk video komunikasi dan yang kita jual adalah produk video komunikasi. Kita tidak menjual les komputer, kita tidak menjual e-book, bukan Bapak Ibu. Kita betul-betul izinnya sesuai Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk supaya Anda tuh nggak dibohongi Bapak Ibu luar sana, hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika ada orang menjual investasi menggunakan sistem MLM, Anda perlu lihat sebuah video ini. Ya, silakan saksikan. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua Mas, udah selesai itu. Nah, teman-teman semuanya,
itu Anda pas pahami Bapak Ibu, izin kita lengkap dan sesuai, dan kita tidak menawarkan investasi Bapak Ibu sekalian. Di sini Anda membeli barang, mendapatkan barang yang sesuai Bapak Ibu sekalian, value-nya luar biasa. Tapi kalau Anda memasarkan Bapak Ibu sekalian, Anda bisa melakukan komisi sekali lagi Bapak Ibu. Ya, oke. Kalau Anda masih kalau teman-teman Anda masih menjalankan bisnis robot halu, Bapak hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Itu ditangkap Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, bisnis ini kenapa bisa berkembang sampai hari ini Bapak Ibu? 15 tahun lebih dan terus berkembang. Bapak Ibu, karena kita punya perusahaan support yang sangat-sangat profesional, yaitu Vitasword. Ya, Vitasword ini adalah perusahaan support pertama di dunia yang berhasil menemukan formula kerja 100%. Ya, work from home, kerja jarak jauh Bapak Ibu. Ya, kita perlu bangga dengan hal ini. Apa saja yang telah dilakukan oleh Vitasword Bapak Ibu? Mencetak lebih daripada 150 miliarder dalam waktu 5 tahun. Dukungan presentasi dalam berbagai bahasa, dukungan edukasi online melalui Adobe program, membangun bisnis budaya, etika sopan santun, semangat sportivitas, dan menjaga keberlangsungan usaha untuk tujuan jangka panjang. Mentor berpengalaman lebih dari 16 tahun di industri yang sama. Ya, Bapak Ibu, jadi kita ini bukan konsultan bisnis abal-abal Bapak Ibu yang baru belajar bicara, ingin jadi pembicara, akhirnya mulai bikin training. Enggak Bapak Ibu, kita ini bicara tidak dibayar Bapak Ibu, training tidak dibayar. Kita betul-betul murni ingin memberikan hal yang terbaik bagi komunitas Bapak Ibu. Nah, dari komunitas ke komunitas, perjalanan 1 dekade bersama Talk Fusion, Vitasword telah menciptakan banyak macam hal positif. Sebagai contohnya, 87.500 event offline. Gila Bapak Ibu, ini kalau bukan komitmen aja itu ngeri Bapak Ibu. Live meeting 36.000 lebih Bapak Ibu. Miliarder 150 orang, dan 300 audiobook Bapak Ibu, dan 100 video edukasi yang kita sudah luncurkan Bapak Ibu ya. Ya, bisa-bisa kita buat perpustakaan ini Bapak Ibu, digital pertama terbesar di dunia nanti nih ya, untuk network marketing Bapak Ibu ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu Bapak Ibu video berikut ini tentang Fitras Apps. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, ya ada dukungan lagi Bapak Ibu yang terbaru Bapak Ibu, dengan bangga ya saya memperkenalkan Allreal PT Ltd Capital Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dukungan untuk mendukung growth dari perusahaan, pertumbuhan dari perusahaan. Ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Fitras Bapak Ibu, ini bisa diisi oleh Allreal PT Ltd Bapak Ibu. Ya, intinya Bapak Ibu, perusahaan ini adalah perusahaan pendanaan yang siap mendukung pengembangan Talk Fusion. Akan ada terobosan-terobosan besar di dekade berikut ini Bapak Ibu sekalian, jadi siap-siap. Ya, ini masih perkenalan singkat Bapak Ibu. Nanti pergerakannya akan diumumkan secara bertahap Bapak Ibu sekalian. Tapi setidaknya Anda harus kenal dulu hanya untuk perkenalan kali ini Bapak Ibu. Ya, tapi siap Bapak, dengan perkenalan ini semoga Anda bisa melihat ada potensi besar di masa depan yang sedang menanti kita nantinya. Nah, Pak Marcel, bagaimana cara kerjanya? Oke, saya tertarik. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya gini Bapak Ibu. Kita membangun sebuah sistem yang sangat-sangat efektif, membuat orang-orang mendapat 150 orang lebih itu mendapatkan income miliaran Bapak Ibu. Kalau income ratusan juta, ribuan orang Bapak Ibu, kita nggak hitung Bapak Ibu ya. Tapi intinya bagaimana caranya? Nah, kita punya sistem Bapak Ibu. Ya, nanti Anda harus ikut acara yang namanya Damaras Training. Tapi intinya Bapak Ibu, di sana nanti akan belajar mengundang. Ya, mengundang Bapak Ibu itu Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mengundang Bapak Ibu sekalian ya, teman Anda. Nah, ketika Anda mengundang teman Anda, Bapak Ibu, Anda bisa mengajak dia untuk menonton presentasi itu secara online atau offline, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, waktu teman-teman Anda ini mulai tertarik nantinya, Bapak Ibu, kita akan kenalkan dengan pihak ketiga kita, mentor Anda, senior partner Anda. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan.
Untuk apa? Kalau dia sudah yakin, sudah paham, dia join untuk dibimbing untuk bagaimana membangun visi ini. Ya, kita punya tim support yang sangat lengkap. Dan yang ketika setelah itu nomor 4 kita bisa masukkan mereka dalam sistem. Sistem itu ada buku, pertemuan, teamwork, dan audiobook program Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak akan jelaskan ini di sini Bapak Ibu, tapi saya bilang sama Anda bahwa Anda bisa menghasilkan dolar, Anda bisa membangun cabang bisnis Anda hanya dari kursi dari rumah Anda dengan sebuah laptop dan wifi Bapak Ibu sekalian. Karena Anda mengundang itu Bapak Ibu sekalian sangat-sangat simpel sekali. Anda tidak perlu menjelaskan Bapak Ibu. Tujuan dari mengundang adalah hanya membuat orang itu penasaran dengan proyek baru yang Anda sedang bangun Bapak Ibu sekalian. Entah dia mau nggak apa-apa, tapi kalau Anda sudah mengundang, Anda ketemukan sama senior partner Anda. Biarlah senior partner Anda nanti yang bantu menjelaskan. Oke? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kerjaan Anda itu cuma 5%. 95% itu tim kerja yang membantu nantinya. Apa? Yaitu mengundang. Anda nggak bisa ngomong, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti diajarkan semua. Dan bahkan ada orang yang bantu Anda untuk di awal Bapak Ibu untuk bantu presentasi. Ya. Nah intinya Bapak Ibu, kalau Anda menerapkan sistem ini Bapak Ibu, mudah sekali untuk Anda merekrut Bapak Ibu sekalian. Ya. Sepengalaman kami Bapak Ibu, untuk Anda mendapatkan 2 orang Bapak Ibu sekalian, itu kalau Anda tuh berani bertemu dengan 10 orang. Oke, jadi kalau setiap kali Anda tuh bisa bertemu dengan 10 orang, ngobrol sama 10 orang, buat janji sama 10 orang, Bapak Ibu, kemungkinan dari 10 orang yang nonton itu, Bapak Ibu, kemungkinan yang langsung join itu biasanya 2 orang. Oke, dari 20 orang biasanya ada 4 orang, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kurang lebih, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya simpel sekali, Bapak Ibu. Ya, tanya sama dia contohnya. Ya, menurut kamu, anak kita tuh kerja di masa depan kayak gimana sih? Kayak kita lagi apa kayak orang lain? Udah pasti beda lah, udah kayak gimana. Menurut kamu gimana? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat berperbincangan, Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat perbincangan ini yang bisa mengarahkan kita, Bapak Ibu, untuk ngobrol bersama secara online bersama para senior partner kita. Nah, ketika Anda bisa ngundang teman Anda untuk ngobrol tentang bagaimana kerja masa depan, bagaimana potensi kerja jarak jauh, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah kerja jarak jauh, kita bisa tinggal di mana saja, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ketika mereka tertarik, Bapak Ibu, kita bisa ngajak ke senior partner kita. Misalnya kalau dari 10 orang ada 2 orang yang masuk. Oke, 2 orang saja yang masuk, si Ray dan Nia. Anda berdua. Nah, kalau pola ini kita tekuni Bapak Ibu, si Ray dan Nia juga kita tanya, kamu mau nggak dapat keuntungan? Kamu mau nggak balik modal? Mau. Simple, kamu hanya berani mengundang. Ya, kasih tahu sama dia rumusnya. Kodratnya, ya, kalau saya lempar buah apel ke atas pasti kan turun lagi ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, kalau saya lompat dalam kolam renang, airnya pasti keluar. Itu ada hukum-hukumnya, ada hukum Archimedes, ada hukum gravitasi dari Newton dan lain-lain, Bapak Ibu. Di sini juga sama, dari 10 biasanya 2. Kalau si Ray dan Nia paham, oke, kalau di sini pasti ada yang mau dan ada yang nggak mau. Oke, ketika dia mulai ngundang temannya juga masuk, buat teman-teman semuanya, kita bantu juga Bapak Ibu ya, si Budi, Ray masuk, Ida dan Dwi juga masuk, maka terjadi level kedua, 2 dan 4. Oke, nah, 4, terus 2 lagi jadi 8 Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita teruskan ini Bapak Ibu sekalian ya, dengan konsisten Bapak Ibu, 4 level, 5 level, 6 level, 7 level, 9 level, sampai dengan 12 level. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, kita bukan cari orang, kita bukan paksa orang untuk ikut, kita bukan yakinkan orang. Kita cari orang yang percaya bahwa dunia masa depan adalah kerja jarak jauh. Sekali lagi Bapak Ibu, dunia masa depan adalah kerja jarak jauh. Dan juga cari teman Anda yang bosan, jenuh, kerja di kantorannya tidak memuaskan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi banyak banget orang yang nggak puas dengan kerjaannya sekarang Bapak Ibu. Itu adalah target market Anda. Banyak orang juga yang ingin hidup lebih seimbang, ingin dekat dengan keluarga. Dan banyak orang juga benci dengan asap kendaraan Bapak Ibu. Banyak orang juga ingin yang membuat dunia lebih hijau. Banyak banget market kita Bapak Ibu sekalian. Oke? Ketika Anda bangun di sini Bapak Ibu, kedalaman keempat, level kelima, double sampai dengan 12 Bapak Ibu. 2, 4, 8, 16, double Bapak Ibu. Kalau sampai 12 bulan Bapak Ibu, Anda bisa sampai dengan 4.096 orang. Kalau total semua 8.000 orang. Oke? Nah, itu kalau sempurna 12 bulan. Oke? Kalau kita ngomong kalau kita ngomongin sempurna 12 minggu lah, lebih cepat. Jadi Anda ini level ini bukan lagi 12 bulan, 12 minggu, cepat banget nih. 2 jadi 4 karena dapat si Ray ngajak Budi dan Ray, wah dapat duit ini. Wah, senang deh, semangat nih. Nia langsung dapat bonus 3 menit. Wah, 3 menit saya dapat nih. Saya pakai produknya, saya suka, teman saya juga suka kerja jarak jauh. Sama-sama suka, saya dapat. Akhir Budi semangat lagi. Wah, kamu dapat ya? Dapat. Cari terus bawa Bapak Ibu. Nah, kalau sempurna 12 minggu Bapak Ibu, 8.000 orang tadi. 4.000 kiri, 4.000 kanan. Nah, maka 12 minggu itu Anda akan dapat 4.000 kali dengan $150. Sorry, 4.000 kali dengan $150. 4.000 kali dengan $150 sama dengan $600.000.
Oke, 600 ribu dolar Bapak Ibu. Itu 9 miliar Bapak Ibu, 10 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah kalau tidak sempurna, 12 bulan, masih worth it Bapak Ibu. Sebulan sama cari 2. Anda di waktu luang Sabtu, cari lagi 2. 12 bulan deh Bapak Ibu. Masih layak nggak? Potensinya sampai dengan 9 miliar Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sangat tidak sempurna, 12 tahun Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Karena Anda sudah pakai produknya, Anda senang Bapak Ibu. Anda bisa simpan data, Anda bisa cloud-nya aman, Anda bisa pakai produk ini untuk meeting dan lain-lain kerja Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda bisa pakai untuk usaha Anda. Tapi kalau Anda bisa mempengaruhi movement ini untuk kerja jarak jauh Bapak Ibu sekalian. Nah, terjadilah 12 tahun, masih dapat 9 miliar. Oke banget loh Bapak Ibu. Taruh duit 30 juta, berbisnis 35 juta, minta maaf 35 juta, tapi punya potensi 9 miliar. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, lengkap ya. Taruh deposito aja, sorry ya. Sekarang bunga 1% Bapak Ibu. 100 juta itu bunga setahun cuma 1,5 juta. 1,5 juta bagi 12. Sebulan berarti 120 ribu Bapak Ibu sekalian. Kapan tempo jadi 9 miliar gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Ini yang membuat saya berpikir, wih, jadi income saya bukan cuma dari daftar nama saya. Ya, income saya itu bisa dari mana-mana nantinya. Lengkap ya teman-teman ya, di sini ya. Oke? Siap? Tunggu ya. Oke. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana apa yang saya lakukan sekarang? Join sekarang. Kenapa? Anda bisa pilih mana. Anda mau fase pertama atau fase kedua. Case pertama atau case kedua Bapak Ibu. Kalau sekarang Anda join di bawah pengundang Anda. Nah, ke depan ketika future of work ini booming Bapak Ibu sekalian, orang semua mau kerja jarak jauh Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang itu akan bergabung di bawah Anda karena Anda join lebih dahulu posisinya. Tapi kalau Anda bilang saya pikir-pikir dulu, nggak apa-apa. Ingat, sekali Anda berpikir-pikir, dunia itu tidak berpikir-pikir, dunia akan menuju ke sana Bapak Ibu. Kalau ujung-ujungnya Anda akan memakai platform kerja jarak jauh, kenapa kenapa hanya mau jadi pemakainya nanti gitu loh? Kenapa mau jadi pengikutnya gitu loh Bapak Ibu? Kenapa nggak jadi pemiliknya? Selalu orang itu menyesal ketika kesempatan sudah lewat Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum terjadi pemasaran ke 100 rekan sebelum terjadi pemasaran ke 100 orang oleh rekan Anda, sebelum terjadi permintaan platform kerja jarak jauh meningkat Bapak Ibu sekalian, waktu adalah segalanya. Ini adalah kesempatan kita untuk tancap gas. Oke? Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini kata-kata dari William Gibson Bapak Ibu. Dia katakan masa itu hadir, hanya saja belum merata. Teknologi udah ada, hanya saja belum merata Bapak Ibu sekalian. Ya, teknologi yang tepat memungkinkan kita menemukan talent hebat di setiap kota di dunia. Tidak ada lagi monopoli kota, penduduk di desa bisa memiliki grup bisnis di kota atau sebaliknya. Orang desa bisa berkolaborasi dengan orang kota. Penduduk negara kecil bisa berkolaborasi dengan penduduk di negara besar. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semua bisa dengan Talkfusion. Kita bisa happy seperti di gambar ini Bapak Ibu di rumah karena kita bebas, tidak perlu kantor lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mai. Terima kasih banyak Pak Marcel. Ya, suara saya jelas teman-teman? Jelas ya? Oke. Teman-teman sekalian, kita tahu ya, penjelasan yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi itu sangat sesuai dengan kondisi sekarang. Apalagi kalau Anda baca berita hari ini, COVID Bapak Ibu tembus angkanya 36.000 lebih terpapar COVID per hari Bapak Ibu sekalian. Berarti iklim sangat mendukung kita untuk bekerja jarak jauh Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, Anda menjadi penonton di perubahan era atau Anda berselancar bersama kita di era yang akan masuk Bapak Ibu sekalian, yang akan kita ambil ini Bapak Ibu sekalian. Pak Marcel, mungkin ada closing statement buat teman-teman? Ya teman-teman semuanya. Ya, jadi saya bilang sama Anda bahwa dunia ini berubah sangat cepat Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ujung-ujungnya Anda pasti akan memakai tools kerja jarak jauh Bapak Ibu. Saran saya, pakailah sekarang karena posisinya berbeda. Kalau posisinya berbeda, Anda dapatkan keuntungan posisi itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan kita yang mengada-ngada Bapak Ibu, tetapi dunia sedang mengarah ke sana. Kerja jarak jauh Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin gitu sih Pak Maria.
Ya, terima kasih Pak Marcel. Saya ambil kembali ya slide-nya Pak Marcel ya. Siap. Oke. Iya, teman-teman sekalian, keren banget ya Bapak Ibu ya. Aduh Bapak Ibu sekalian, saya bisa membayangkan dari sekarang ya Bapak Ibu, di mana orang yang melihat peluang Bapak Ibu sekalian, mereka bergabung bersama kita semua, dan kita menjadi satu grup yang besar Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah permintaan teknologi kerja jarak jauh di masa depan, perkakas kerja jarak jauh meningkat, dan Talk Fusion terus meningkatkan platformnya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ini akan menjadi sebuah bisnis yang sangat besar dan merubah kehidupan banyak orang Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya akan masuk ke sesi kedua ya, akan masuk ke sesi kedua. Sebelum saya masuk ke sesi kedua Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan Anda gambaran siapa saja yang sharing di sesi kedua ini. Yang pertama adalah Pak Wisaksono S. Nugroho, atau saya panggil Pak Sony, Bapak Ibu sekalian. Beliau ini adalah ex-banker, pensiunan BUMN, pembiayaan sekunder perumahan. Bagaimana cara pensiun yang produktif, Bapak Ibu? Bukan hanya pensiun, Bapak Ibu sekalian, menghabiskan waktu menjadi seseorang yang, aduh, kok nggak ada yang perhatiin saya, cucu sudah nggak perhatikan, ya. Mungkin anak juga sudah tidak memperhatikan, ataupun memperhatikannya pun tidak sesuai yang diinginkan. Tetapi melalui komunitas ini, Pak Sony malah bisa menjadi seorang yang produktif, Bapak Ibu sekalian. Nah, sama-sama ya Bapak Ibu ya, dari sudut pandang beliau seperti apakah bisnis Talk Fusion ini. Nah, Pak Sony, izin open kamera. Semoga Pak Sony sudah siap nih. Terima kasih Pak Sony. Selamat sore menjelang malam. Waduh, Pak Sony kok cerah sekali ya layarnya? Wah, harus cerah Pak. Dengan kondisi yang sekarang ini kita harus lebih semangat itu Pak. Waduh. Karena luar biasa sekali Pak, luar biasa sekali ya mendengar penjelasan Pak Marcel tadi, benar-benar merinding saya Pak. Jadi istilahnya akhirnya ruangan saya jadi makin cerah nih Pak. Iya. Bersinar terus gitu Pak gitu. Dulu saya lihat Pak Sony, kalau kita open kamera teman-teman ya, agak gelap. Tetapi berkat Pak Sony mengupgrade diri di dunia online, Bapak Ibu sekalian, ini tampilnya udah seperti sosialita dan juga seperti jelita. Apa namanya? Glowing. Siap. Glowing Okay. ya. Glowing ya, Oke. oke. Pak Sony, boleh memperkenalkan diri Pak Sony singkat kepada teman-teman? Oke, berapa lama nih Pak waktu saya Pak? 10-15 menit ya Mas Sony ya? Oke, mungkin saya akan coba sebaik mungkin ya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Mario dan Bapak Ibu semua yang ada di belakang layar ini. Istilahnya, perkenalkan nama saya tadi sudah disampaikan Pak Mario, dan mungkin di layar juga masih terlihat jelas nama saya Wisaksono Nugroho. Saya sering dipanggilnya adalah Sony karena saya tinggal di Jakarta. Jadi kalau saya masih di Jogja mungkin saya panggilannya Sono kali ya gitu. Oke, paham. Oh, karena di sana, Pak. Karena di sana. Kalau di Jakarta jadi biar keren sama orang tua saya dipanggilnya Sony gitu. Kasihan kayaknya kalau dipanggil kok Ndesomen gitu ya. Oh siap. Pak Sony, hanya dulu waktu jadi ex-banker dan pensiun sebelumnya di BUMN pembiayaan, itu kerjanya kayak apa Pak Sony? Oke, saya pertama bekerja itu tahun 87 Pak Mario. Jadi waktu itu saya masuk waktu itu masih bukan bank yang sama, saya lembaga keuangan non-bank waktu itu. Itu saya juga masuk istilahnya di bagian treasury. Jadi bagian treasury itu lebih kepada, kalau saya bilang adalah jantungnya bank sebenarnya gitu loh. Karena buat kami di treasury itu, kalau kami membuat satu kesalahan sedikit, kerugian itu akan langsung. Beda dengan orang-orang kredit ya Pak ya. Iya. Kalau orang kredit itu kan dia kasih pinjaman, salurkan pinjaman. Itu baru ketahuan setelah let's say 6 bulan, 1 tahun kemudian ini macet. Iya. Nah kalau kami salah prediksi atau salah ambil keputusan, itu kerugiannya langsung, dan mungkin bisa juga membangkrutkan bank itu langsung gitu Pak. Jadi kami, kalau saya bilang bahwa kami juga punya moto bahwa my word is my bond gitu. Jadi benar-benar integritas kami itu di dalam
treasury itu emang dipertaruhkan gitu Pak. Jadi kami tidak akan sembarangan bicara, tidak akan sembarangan juga ambil keputusan gitu. Siap. Dan kami Pak. punya istilah, ya. Ya, enggak, lanjut Pak. Jadi kami punya istilah bahwa my bag is always full gitu. Karena begitu kami membuat satu kesalahan, pada saat itu juga kami harus bersedia untuk dipecat gitu. Jadi itu komitmen kami. Betul. Oke. Tanya Pak Sony, selama karir Pak Sony di perbankan, pernahkah Pak Sony berwirausaha? Sama sekali Pak. Saya itu istilahnya sudah buat saya dalam zona nyaman gitu ya. Saya duduk sana, walaupun saya bukan orang yang terlalu antusias untuk istilahnya, wah saya harus begini, saya harus mencapai ini. Itu memang satu istilahnya saya pokoknya ya saya jalanin aja lah gimana seperti air gitu ya istilahnya. Ya ntar juga pasti naik istilahnya jabatan segala macam gitu. Saya jalanin semuanya. Jabatan terakhir apa Pak Sony? Terakhir itu adalah senior vice president Pak di wow, ternyata wakil presiden ya Pak itu ya, ternyata luar biasa. Karena saya sempat juga sebelum saya pensiun itu saya sempat masuk dalam ikut dalam kandidat untuk direktur gitu Pak ya. Cuman emang ya tahulah persaingan itu kan banyak Pak ya. Jadi ya. Tapi jempol buat Pak Sony, jempol. Di dunia pekerjaan Pak Sony profesional banget sampai menjadi seorang vice president. Bapak Ibu, kita undang hari ini orang yang punya latar belakang kerja Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah melihat dunia keuangan itu selama 30 tahun sekian. Bapak Ibu sekalian ya. Pak Sony, selanjutnya Pak Sony, apa yang Pak Sony lihat dari bisnis ini? Kok bisa-bisanya Pak Sony berkenalan dengan bisnis ini? Ceritanya gimana Pak Sony? Ceritanya tidak terlalu panjang Pak, cuma kalau saya flashback dengan istilahnya pekerjaan saya gitu, saya ternyata setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, ternyata perjalanannya panjang sekali ya. Saya masuk kerja itu dolar rupiah tuh masih di level sekitar di bawah 2.000 rupiah per $1 gitu kan. Oke, iya. Dulu ya, Terus dolar. ya dulu. Terus perjalanannya akhirnya sampai dulu kita sempat waktu krisis itu kita juga sempat bilang wah kalau dolar sampai tembus 15.000 kolaps nih gitu. Ternyata itu juga tembus 15.000 tapi negara tetap ada gitu kan, ekonomi tetap jalan gitu loh. Nah next targetnya adalah kalau tembus 25.000 katanya akan kisruh gitu ya. Tapi ya itu semua perjalanannya adalah, dan saya lihat bahwa oh ternyata yang kita bilang digital transformasi ini terus berjalan ya gitu loh. Dan selama ini saya hanya sebagai pengguna dan istilahnya memanfaatkan teknologi yang ada yang terus bertumbuh gitu dari tahun awal-awal ya gitu ya. Dan di sini saya diperkenalkan di tahun 2020 itu oleh salah satu asosiat di sini juga kolega saya di istilahnya dalam berbisnis itu Ibu Ketty itu diperkenalkan dengan bisnis ini yang saya lihat. Saya orangnya bukan istilahnya yang tadi Pak Mario tanya, saya bukan tidak pernah untuk berwirausaha gitu karena saya biasa saya bangsawan aja lah, bangsa karyawan gitu, nyaman. Tapi ternyata kenyamanan ya saya bersyukur mendapat istilahnya bekerja sebagai bangsawan ini istilahnya saya mendapatkan istilah fasilitas dari perusahaan sehingga saya bisa membangun aset saya dalam arti aset benar-benar aset fisik ya Pak gitu. Tapi ternyata setelah saya pensiun nyamannya saya ini ternyata belum memberikan keamanan buat saya nih kayaknya gitu. Oke, itu nyamannya kira-kira kalau kejadian seperti ini hanya sampai waktu tertentu aja nih, sampai habis itu uang pensiun saya habis dong pastinya gitu loh. Kalau saya tidak ngapa-ngapain gitu Pak ya. Itu saya lihat sekelas Pak Sony jadi vice president punya pengalaman seperti itu Pak Sony. Terus apa kebijaksanaan yang mungkin perlu teman-teman tahu Pak? Jadi kalau menurut saya istilahnya pada saat kita istilahnya sekarang ini kalau memang teman-teman yang di belakangnya ada undangan dan segala macam yang istilahnya masih sebagai bangsawan gitu ya, bangsa karyawan, lihatlah peluang ini sebagai sesuatu istilahnya langkah awal gitu loh. Saya yakinkan bahwa pengundang Anda tidak akan menjerumuskan Anda kepada bisnis yang sedang marak di sana yang kita tidak tahu kecenderungannya gitu. Saya sebagai orang treasury, saya melihat satu bisnis itu, saya
due diligence-nya panjang banget gitu, sampai akhirnya saya nggak berani melakukan satu bisnis gitu ya. Tapi di sini saya melihat semua kriteria ini kok fit in gitu, dan istilahnya dari segi perizinan, dari segi produknya, dari segi supporting system, dan dari segi istilah teknologinya itu benar-benar yang nggak ada matinya. Karena saya sudah ngalamin sendiri dari tahun pertama saya kerja, saya menggunakan komputer yang terus berkembang dari yang tadinya 286, 386 sampai akhirnya sekarang Intel Pentium dan lain sebagainya. Itu istilahnya kan sesuatu yang emang terus bertumbuh untuk teknologi ini gitu. Dan saya lihat di sini memang teknologinya emang udah, apalagi ini dari saya presentasi hari ini dari Pak Marcel yang luar biasa gitu, makin membuat saya makin merinding gitu. Kalau saya nggak bisa mendapatkan sesuatu dari sini, ya mendingan saya udahlah gitu loh. Tapi saya lihat ini benar-benar suatu peluang yang wah luar biasa, dan nama sayang kalau memang kita tidak ambil kesempatan ini sekarang gitu. Karena ya itu tadi, future of work ini memang ditopang oleh sekarang teknologi yang ada dan yang di-provide oleh perusahaan kita ini gitu loh. Jadi ini benar-benar sesuatu yang buat teman-teman di sana untuk yuk, karena dari awal juga waktu saya join di sini saya juga sebenarnya tidak tahu apa-apa sama sekali gitu. Tapi begitu makin saya di sini, saya belajar by system, saya istilahnya menghadiri semua pertemuan-pertemuan, ternyata bisnis ini memang secara ini tuh mudah dilakukan gitu. Kita hanya punya empat langkah untuk melakukannya gitu. Yang sementara kalau di luar sana di perusahaan itu SOP-nya itu bertumpuk-tumpuk dan kita harus tahu gitu. Dan kita juga tidak tahu semua SOP yang ada gitu. Tapi di sini hanya empat langkah itu yang harus kita lakukan. Dan kalau itu kita lakukan dengan benar, fokus dan serius, kita by system, saya rasa tidak ada yang mustahil di sini untuk kita bisa menjadi seperti Pak Mario atau Pak Marcel dan leader-leader kita yang ada di sini gitu Pak. Pak Sony tanya ya, zona nyaman. Pak Sony ini kan punya jabatan luar biasa di zaman lalu ya, Pak, sebelum pensiun Pak. Lalu kan sekarang kan estafet ke anak muda. Ada nggak nasihat buat teman-teman yang zona nyaman? Ada nggak Pak Sony supaya mereka itu bisa mempersiapkan aset gitu loh di sini? Ada nggak Pak Sony? Kira-kira teman-teman ada nggak? Ya kalau menurut saya zona nyaman itu istilahnya adalah hanya sementara ya. Gitu. Kita lepaskanlah semua istilahnya. Memang kalau kita bicara dunia pekerjaan, memang kita mentoring, kita ngejar karir gitu ya. Tapi di sini kita juga beri karir. Tapi nyaman yang ini kita istilahnya tidak long lasting, tidak sustain lah rasanya gitu. Oke. Saya sekian puluh tahun, mungkin kalau secara akumulasi mungkin saya sudah dapat 10 miliar lah mungkin ya. Tapi kan itu secara akumulasi 1 tahun, pendapatan saya setahun ini 1 miliar misalnya gitu. Jadi tiap bulan kan istilahnya gitu. Tapi istilahnya saya mungkin pensiun dapat mungkin 1-2 miliar gitu. Tapi ini akan berapa lama sih akan bertahan gitu. Dan istilahnya zona nyaman yang Bapak Ibu sekalian ada sekarang ini kan istilahnya apakah memang akan masih dilihat orang kalau nanti begitu Bapak Ibu pensiun dari ininya gitu loh. Karena saya sudah ngalamin juga gitu loh bahwa istilahnya ya mungkin yang tadi Pak Mario sempat bilang gitu, mungkin kita sudah tidak dilihat orang lagi gitu loh. Dulu orang melihat kita kepada jabatan gitu. Oh si ini, dia ini loh kepala divisinya ini loh, dia seorang vice president loh. Itu dia menghormati karena jabatan. Sementara kan kita tidak gila hormat, dan jabatan itu tidak memberi kita makan kan gitu. Tapi di sini ya kita di sini juga kita mendapatkan jabatan, kita mendapatkan rank lah rasanya gitu yang dapat kita istilahnya pensiunnya itu pensiunnya iya istilahnya pensiunnya itu lebih menarik ya Pak ya dengan berada di sini ya Pak. Pensiunnya sangat menarik Pak, istilahnya luar biasa banget gitu. Istilahnya saya harus kerja sekian puluh tahun untuk mendapatkan satu posisi, dan itu saya harus istilahnya ya memang saya bukan yang kutu loncat untuk mendapatkan karir itu, tapi saya ada boleh dibilang saya hanya 4 step, 4 loncatan ke perusahaan yang berbeda untuk saya mencapai posisi itu, dan itu pun juga tidak langsung. Itu pun juga ada jeda waktu lebih kurang 10 tahun sampai akhirnya saya bisa mencapai posisi itu gitu. Iya.
Bapak Ibu, Jadi jadi sementara di sini untuk kita jadi diamond mendapatkan penghasilan 10.000 istilahnya per bulan, di mana kalau di kantor sana kan nunggu jadi di root dulu gitu loh. Sementara kalau jadi di root kan kita tergantung pada kedekatan kita dengan regulator atau segala macam. Sementara kalau kita nggak punya katanya cantolan ya kita nggak akan kemana-mana lah rasanya gitu. Kecuali kita lompat lagi ke perusahaan lain untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Seperti itu sih Pak. Jadi lepas jubah itu tidak membuat anak istri atau keluarga di rumah itu istilahnya bahagia lah. Iya, benar-benar. Teman-teman, ya, Anda semua yang dengar Pak Sony sampaikan, Anda terasa nggak Bapak Ibu sekalian bahwa jangan memandang sebelah mata prospek Anda Bapak Ibu. Anda mungkin pikir bahwa dia punya jabatan begini, jabatan begitu, dia nggak mau jalankan bisnis seperti ini. Anda keliru. Pak Sony hari ini mewakili kita semua dengan jabatan beliau sebagai seorang vice president. Itu udah gampang Bapak Ibu, menurut saya sulit banget jadi vice president Bapak Ibu sekalian ya, daripada rekrut 2. Betul ya Pak Sony ya? Betul Pak. Betul ya. Lebih sulit jadi vice president lah daripada rekrut 2 ya. Nah, tapi teman-teman sekalian kalau Anda tanyakan kepada teman di bawah Anda, 2, satu kanan satu kiri, dia jadi rekrut 2 juga Bapak Ibu sekalian, tidak sesulit jadi vice president Bapak Ibu. Otomatis Anda cepat atau lambat jadi diamond dan menghasilkan income $10.000 per bulan seperti yang dikatakan Pak Sony. Dan kalau dapat $10.000 per bulan, itu levelnya apa Pak Sony di dunia Diamond. sorry. Itu levelnya udah di direktur utama Pak harusnya. Wow, Bapak Ibu sekalian, Anda mau nggak income direktur utama tapi tinggal di rumah? Asik. Ya. Karena level ya beberapa memang various ya Pak, tapi rata-rata emang di sekitar 100-150 juta itu untuk direktur utama kira-kira seperti itulah Pak. Siap. Mungkin ada yang di bawah itu juga, tapi ya saya ambil inilah istilahnya yang on the top side lah rasanya gitu. Iya. Jadi istilahnya dan lebihnya lagi bahwa di sini untuk di level-level tertentu Blue Diamond itu kita dapatkan istilahnya bonus. Ya kan memang kita pemilik di sini ya gitu. Tapi kalau kita di pekerjaan sana, kita kan hanya sebagai tetap walaupun direktur utama kita hanya sebagai pegawai. Ya. Ada nggak peringkat lebih tinggi dari direktur utama Pak di pekerjaan Nggak ada sana? Pak. Oh, nggak ada ya? Saham. Yang di atasnya pemegang saham. Kalau di sini masih ada Bapak Ibu, ya asik. Direktur Siap. utama yang habis itu kan ya sudah pensiun gitu kan, atau jadi paling jadi komisaris gitu ya, istilahnya komisaris itu kan hanya istilahnya pengawas aja sebenarnya kan gitu. Bapak Ibu Dan ingat ya, intinya masih dapat itu lagi Pak, ada bonus ini kan. Kalau ini kan bonus mereka, tapi ini kan bonus dari total global ya Pak ya. ya. Gitu. Jadi luar biasa Pak. Betul. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya Bapak Ibu, hari ini kita di sini teamwork Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda tidak punya pengalaman wirausaha, tidak punya pengalaman di dunia jaringan, jangan khawatir. Seperti yang dikatakan Pak Sony tadi, Pak Sony nempel dengan sistem, nempel dengan pertemuan-pertemuan yang ada. Pak Sony akhirnya memahami jalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih sekali ya sudah dapat sharing dari Pak Sony ya. Yang kita undang ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Dulu kalau saya mau ketemu Pak Sony di waktu masih aktif, wah itu ketok pintu 10 kali Bapak Ibu baru ketemu. Dulu saya kayak kalau itu saya dibilangnya dulu ini selalu dikerubungin semut Pak gitu loh. Karena saya yang pegang istilahnya kendali untuk istilahnya saya bisa taruh uang di mana gitu. Jadi saya selalu dikelilingi oleh bidadari cantik gitu Pak ya, istilahnya yang selalu datang untuk ayo dong Pak taruh di bank kami dong Pak uangnya Pak gitu. Karena saya mengelola dana waktu itu lebih kurang hampir 17 triliun Pak gitu loh. Ngeri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda kalau bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, kita tuh teamwork sama orang-orang hebat di bisnis ini. Ini saya nggak endorse Pak Sony, Bapak Ibu. Nggak kuat bayarnya kalau endorse Pak Sony, Bapak Ibu. Minta ngomong seperti ini. Ini kesaksian hidup langsung. Gratis Pak. Kami di sini adalah kami istilahnya sincere, kami berbagi untuk kebaikan kita bersama gitu. Karena kita emang kerja di sini kerja tim sebagai keluarga yang besar. Dan saya menemukan satu keluarga karena di mana saya kerja saya selalu melihat kekeluargaan gitu ya. Dan di sini benar-benar kekeluarganya luar biasa. Istilahnya untuk level Pak Mario yang kalau kita di dunia kerja Pak Mario ini sebenarnya udah di level pemegang saham yang istilahnya kalau mau ketemu aja kita mesti
bikin janjinya tuh, waduh saya nggak tahu deh. Sekretaris bilang, Bapak masih sibuk, Bapak lagi di luar negeri, Bapak lagi ini gitu. Tapi di sini teman-teman sekalian, Pak Mario itu just buat kita boleh dibilang 247 gitu. At any time gitu ya. Tapi kita juga harus tahu diri kasarnya. Kita harus tahu apa yang kepentingan apa yang kita mau ini gitu. Tapi istilahnya leader-leader di sini tuh benar-benar istilahnya 24/7 for us. Aduh. Buat kita Bapak Ibu, untuk sama-sama maju ke depan. betul. Kalau kita ngajak ngobrol Pak Sony, Bapak Ibu, menarik. Ini sampai jam 8 malam ini menarik Bapak Ibu ya. Intinya adalah Anda join Bapak Ibu sekalian ya. Jadilah keluarga dalam bisnis ini dan kita sukses sama-sama ya. Kerja setahun Bapak Ibu sekalian, nasib Anda berubah Bapak Ibu sekalian. Pak Sony, terima kasih banyak ya buat sharingnya. Sama-sama Pak Mario, saya juga terima kasih banyak diberi kesempatan untuk satu frame dengan Pak Mario dan Pak Marcel. Saya tidak pernah ngebayangkan bahwa saya bisa duduk satu frame dengan para, kalau kita bicara di dunia kerja, dengan para pemegang saham gitu kan. Terima kasih. Kita beri close dulu ya buat Pak Sony, teman-teman sekalian. Ya, Pak Sony izin close kamera ya. Siap, terima kasih Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, waduh Bapak Ibu, kita hari ini beruntung sekali Bapak Ibu ya, bisa dapat sharing langsung dari ex-Vice President Bapak Ibu sekalian di sebuah perusahaan BUMN ya, Badan Keuangan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan mengundang Ibu Prof. Erna Karim Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda jangan salah Bapak Ibu, ini Prof. Bapak Ibu. Prof berarti proven Bapak Ibu, berarti profesor Bapak Ibu sekalian ya. Nah, beliau ini akan men-sharingkan tentang banyak hal yang mungkin Anda perlu ketahui tentang future of work juga. Beliau ini profesor di bidang sosiologi Bapak Ibu sekalian. Sangat mengerti tentang sifat-sifat atau kejadian-kejadian seputar sosial Bapak Ibu ya. Nanti sama-sama kita langsung dengar dari beliau. Saya langsung panggil saja Ibu Prof. Erna Karim. Bu Prof, bisa saya open kamera? Oke, terima kasih. Ya, ini profesor tapi rendah hati banget Bapak Ibu ya. Kalau tulis namanya langsung Erna Karim aja Bapak Ibu ya. Wah. Ya, selamat sore Pak Mario, Pak Marcel, Bapak Ibu semuanya selamat sore. Selamat sore Prof. Apa kabar Prof? Puji Tuhan, sehat dan happy Pak. Waduh, Prof gimana nih di sana di Jakarta ya, Prof ya? Di Depok Pak Mario. Di Depok. Ya, Jakarta coret Pak. Jakarta coret ya. Oke. Prof, boleh tahu nih latar belakangnya Prof ngajar apa supaya teman-teman juga bisa mengenal? Ya, terima kasih Pak Mario. Ini suatu kehormatan nih. Saya hadir di sini satu frame juga sama Pak Mario, Pak Marcel tadi sama Pak Sony. Luar biasa sekali. Di acara launching perdana ya Pak ya, tentang presentasi ini. Bahannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, keren, top. Intelek dan elegan. Oke. Kenapa Prof? Kok bisa nih? Ada slide yang mungkin Prof ingin ulas nggak? Tentang paradigma ya, Pak Mario. Paradigma, kemudian tentang peradaban dunia baru. Ini semuanya tercakup di sini. Dan yang terakhir itu tentang monopoli kota. Saya langsung buka ya, monopoli kota ya, Prof ya. Mungkin Prof mau nambahkan, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Prof, tanya tadi, sorry Prof, ngajar apa Prof? Buat teman-teman biar bisa tahu. Ya, kalau S1 saya sosiologi keluarga, Bapak Ibu sekalian. S2 saya itu saya ambil 3 ya, di Inggris, di Malaysia, sama di IPB, itu perkotaan, sosiologi kota, sosiologi desa, dan research, monitoring, evaluation. Yang S3 saya ambil sosiologi perubahan sosial dan spiritualitas. Siap. Jadi saya ramu Pak Mario, diramu. Oke, kalau gitu tolong diramu, Prof, supaya teman-teman semua ini tidak salah menilai tidak salah ambil arah ke masa depan, Prof. Silakan, Prof.
Ya, terima kasih Pak Mario, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bermaksud menggurui karena memang ini bukan wacana akademik ya. Jadi ini sharing-sharing saja Bapak Ibu apa yang saya ketahui dengan bahasa yang mendarat, bukan bahasa akademik supaya bisa dipahami. Kita sama-sama bisa memahami Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bisa ininya sharingnya dari tiga strata ya Pak Mario, Bapak Ibu sekalian. Strata mikro, kemudian mezo sama makro. Oke. Karena ini luar biasa sekali. Saya semakin lama semakin bersyukur kepada Tuhan bahwa bisnis ini sangat-sangat menjawab kebutuhan perubahan, Pak Mario, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari slide-nya yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi, itu betul-betul menggambarkan bahwa kita sudah masuk ke peradaban dunia baru. Yang selama ini itu hanya sebagai sebuah wacana. New World, orang bilang di sana dunia baru, tapi itu hanya sebatas konsep yang tidak bisa disusun indikasinya, indikator-indikatornya. Tapi melalui sedikit tampilan presentasi ini sebetulnya sudah tergambar apa yang dimaksudkan dengan dunia peradaban baru, peradaban dunia baru. Kalau tadi Pak Marcel menyampaikan ada 3 kalau nggak salah ya, masa tahun berapa, kemudian ada digitalisasi, kemudian yang sekarang COVID-19. Nah ini, jadi titik pembuka future of work. Nah Bapak Ibu sebetulnya ya dengan bahasa gaul, itu sebetulnya peradaban dunia baru itu ditandai oleh tiga fenomena. Pertama itu adalah remote work. Jadi kerja jarak jauh itu adalah indikator pertama terjadinya peradaban dunia baru. Kemudian yang kedua muncul digital nomad community. Oke. Komunitas yang menggunakan digital dan itu berpindah-pindah tempat. Kemudian yang ketiga itu yang dikatakan sebagai modal sosial. Modal sosial, oke. Iya. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, mohon maaf saya jadi ngerasa kasih kuliah. Nggak apa-apa, Prof. Supaya teman-teman tidak salah arah ke depan, Prof. Nah, kita bolak-balik nyampaikan dengan cara kita. Butuh sedikit sentuhan akademis, dong. Prof. Iya, Pak Marcel, Pak Mario, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah masuk ke peradaban dunia baru, ya. Kita harus mau tidak mau kita dipaksa meninggalkan paradigma lama sebetulnya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Marcel, ya kan, paradigma lama yang ditandai dengan adanya segmented, Pak Mario, Bapak Ibu sekalian, segmented locally, ya, kemudian fisik, secara fisik. Kemudian yang berikutnya adalah slow track, semuanya lamban sebetulnya dan mengikuti kehidupan yang linier, kemajuan yang linier. Cirinya adalah kita harus sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya sampai esteler Bapak Ibu sekalian. Ya kan, karena ada yang nggak puas kalau cuma S3 sekali. Seperti saya termasuk yang nggak puas sebetulnya dengan S3 sekali saya, ya makanya saya belajar terus Bapak Ibu sekalian. Kemudian paradigma lama Bapak Ibu mohon maaf sifatnya individual. Karena apa? Memang kita dibentuk oleh struktur sosial itu secara individual. Kita bersaing. Rivalry kadang-kadang tidak sehat. Kita belajar mati-matian. Kita masuk bimbel dan sebagainya. Dan kemajuannya itu sifatnya adalah individual, Pak Mario, Bapak Ibu sekalian. Itu paradigma lama. Dunia lama itu paradigma lama mencetak orang itu secara individu ya, melakukan physically ya, secara individu ya. Ya, karena itu tuntutan industri, Bapak Ibu sekalian. Tuntutan industri, ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa paradigma lama itu sangat boros. Boros waktu. Iya kan, belajarnya dari PAUD sekarang, PAUD sampai dengan S3. Ada lagi D3, D4 yang sejajar dengan S1. Itu boros waktu.
ya. Kita nggak sadar loh, Prof. Nggak sadar. Kita nggak sadar karena belum ada digitalisasi, Pak Mario. Setelah kita ada digitalisasi baru kita sadar. Sesadar-sadarnya nggak pingsan lagi, Pak Mario. Tapi memang itu mungkin prosesnya. Kita harus pingsan dulu baru sadar. Siapa yang masih pingsan nih? Nonton Prof. Erna masih pingsan, nggak sadar-sadar. Lanjut, Jadi Prof. boros waktu ya bertahun-tahun, ya kan? Untuk bisa mendapatkan income itu kita harus menghabiskan waktu sekian belas tahun. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin kita dicari orang. Semakin kita bisa memilih sekolah yang terbaik, favorit, kita akan dicari orang. Kalau istilahnya Pak Prof. Rena itu signaling, ya kan? Signaling, Jadi ya. signal-signal tertentu yang dibaca oleh dunia kerja. Dan itu sifatnya sangat-sangat boros. Kita mengeluarkan transportasi, mengeluarkan tenaga, pergi pagi, pulang malam, dan sebagainya. Itu paradigma lama, Bapak Ibu. Ya. Nah, puji Tuhan, Alhamdulillah sekarang kita sudah dipaksa dengan indah sekali, saya bilang indah, Pak Mario. Ya, dari dua variabel. Ya, pertama adalah karena adanya digitalisasi. Karena digitalisasi itu adalah produk berpikir manusia yang menghasilkan teknologi. Nah, titik perubahan itu diawali dengan teknologi. Manusia selalu berpikir, selalu menciptakan untuk mendapatkan kualitas hidup yang terbaik. Nah, keluarlah teknologi digital. Itu variabel pertama. Kita dipaksa untuk berpindah paradigma baru. Variabel kedua itu adalah ya jangan kita nggak perlu debat ya, ini bukan masalah yang harus diperdebatkan karena ini ruang yang sangat sempit gitu ya dan singkat waktunya. Variabel kedua adalah adanya pandemi COVID-19. Kalau menurut saya itu adalah campur tangan Tuhan ya. Ini menurut saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak setuju juga nggak apa-apa, ya kan? Campur tangan Tuhan, ya kan? Ya saya ingat ada dalam firman-firman Tuhan di Al-Quran, benda sekecil jarum pun yang hitam pekat jatuh di malam hari Tuhan tahu. Daun jatuh berguguran dimanapun Tuhan juga tahu. Jadi terjadinya pandemi COVID-19 pasti Tuhan tahu. Ya, maha tahu lah intinya, Bu ya. Maha tahu. Ya. Ya. Dan Tuhan itu maha mempersiapkan sebetulnya untuk orang-orang yang bisa membaca secara spiritual. Nah, jadi dua variabel utama ini Pak Mario yang mendesak kita, memaksa kita untuk berpindah dari paradigma lama ke paradigma baru. Kok diajarin Bu Erna seneng kita ya? Lakukan beberapa kegiatan itu dari dunia maya saja. Ya kan? Nah, khususnya melalui Talk Vision, itu kita kalau misalnya mau hadir di 3 atau 4 meeting, itu kita bisa tampil berbarengan, bisa tayangkan. Beda dengan produk-produk yang lain, karena ini sudah dicoba oleh Pak Anton. Ya, Pak Anton coba dan sampaikan ke kita bahwa kita bisa hadir di beberapa meeting, jadi kita bisa mengikuti meeting tersebut dan ketika kita sampai pada saat kita aktif berbicara, kita bisa mute yang lain. Kalau di luar sana produk belum ada, Pak Mario, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kan sangat hemat sebetulnya, efektif dan efisien, iya kan? Dan bisa dikatakan ini fast track, bukan slow lagi. Kalau dulu slow track kita kenal bahwa kalau orang mau mendapatkan pendidikan bagus, income besar, pekerjaan bagus, itu harus pindah dari desa ke kota.
Makanya terjadilah monopoli kota. Itu namanya slow track. Nah, kalau sekarang di era digital ini terjadi fast track. Semuanya bisa dikerjakan. Kita bisa sekolah karena kita bisa mengakses anak-anak kita, cucu kita bisa sekolah, ya bisa mendapatkan ilmu dari dunia maya, dari digital. Kemudian juga kita bisa bekerja, atau kita bisa mendapatkan income sekaligus. Jadi tidak harus linear, menunggu sampai kita sekolah selesai. Nah, ini dibuktikan oleh adanya YouTubers, dibuktikan lebih terstruktur lagi oleh Talkvision. Ini betul-betul perubahan yang sangat revolusi, Pak Mario, Pak Marcel, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apa yang sedang kita alami ini sebetulnya adalah perubahan yang sangat revolusi. Tapi tidak banyak yang sadar, paling yang sadar itu cuma 1% dari orang-orang di muka bumi ini. Perubahan yang sangat cepat, revolusi. Masih pingsan dok, Prof lihat tadi. Iya, Pak. Iya, siap. Oke. Apalagi Pak Mario. Ya, menarik sekali ya teman-teman ya. Kita dapat pelajaran dari Prof Erna ini menarik sekali ya. Cuman waktu aja sih Prof. Tapi Prof, ada nggak kira-kira tips atau nasihat buat orang-orang yang masih pingsan, Prof, supaya cepat sadar? Ada nggak kira-kira, Prof? Iya. Kira-kira. Saya selalu kalau misalnya ngajar di UI itu saya selalu minta mahasiswa itu down to earth. Jangan hanya tatanan kognisi dan abstrak, tapi implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai masalah senyum pun saya ajarkan di kelas sebetulnya Pak Mario. Oke. Bagaimana bersilaturahmi dan sebagainya, kemudian harus minum dan sebagainya. Jadi percuma kalau kita belajar tinggi-tinggi, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi muncullah yang katanya teori, katanya lah implementasinya itu apa? Kok kata si A, kata si B, kata teoritis ini, kata ini dan sebagainya. Nggak ada manfaatnya kalau menurut saya. Tidak ada manfaat dari teori-teori yang kita dapat di bangku perguruan tinggi untuk masyarakat banyak. Itu kalau menurut saya Pak Mario. Jadi untuk yang mohon maaf. Kira-kira ya terus nasihat buat yang pingsan-pingsan ini berarti mereka istilahnya jangan sampai terlena sama pendidikan ya Prof ya. Tapi lupa untuk mempraktekkan secara senyum, mempraktekkan secara apa ya Prof ya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Maksudnya paralel Pak Mario ya. Paralel, pendidikan harus karena itu membuat struktur berpikir kita tuh sistematis ya, hemat ya, kemudian straight to the point dan kita bisa melihat dari semua yang banyak itu menjadi kita kecilkan dan sebagainya. Pendidikan penting, gitu ya kan. Tapi dia bisa paralel dengan mencari income, mendapatkan income. Nah, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang hadir di partisipan, mohon maaf ya saya tidak menggurui, ini adalah pengalaman saya sendiri ya dan hasil kajian saya selama saya berapa tahun di sini itu kalau misalnya bisa disederhanakan lagi untuk Bapak Ibu yang masih pingsan, kenapa kita harus join TF? Itu bahasa implementatifnya, ya kan? Kenapa kita harus join TF? Nah, Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa digitalisasi ini mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat cepat, revolusi. Dan perubahan itu revolusi bisa negatif, bisa positif. Yang negatif, semua orang bisa mendapatkan informasi apapun di dunia maya. Dan itu cepat. Dan tidak bisa ketahuan. Mau adegan porno, mau yang bagus dan sebagainya. Itu revolusi cepat. Kemudian bisa mendapatkan income cepat juga. Revolusi yang negatif, misalnya nauzubillah min dzalik, seks di ini ya, tawaran-tawaran itu ya kan, itu. Nah, kemudian tentang kekerasan rumah tangga, contoh-contoh dan sebagainya, itu kalau kita memilih yang negatif karena ketidaktahuan Pak Marcel, Pak Mario, ya. Tapi di sini di Talkvision ini adalah perubahan revolusi yang sangat terstruktur. Bahasa sosiologisnya itu sangat terstruktur. Kenapa sangat terstruktur? Karena ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Marcel, ya kan presentasi dari slide pertama sampai slide terakhir itu sangat terstruktur. Dengan sangat sederhana kita mulai join ya kan, kita beli franchise-nya dan bahasanya adalah bahasa franchise, personal franchise.
Personal franchise Bapak Ibu ini adalah sebuah terobosan sangat revolusi di dalam poros perubahan masyarakat. Ya, kalau secara sosiologis ya perubahan masyarakat itu adalah pemerintah dalam dunia kerja, pemerintah yang menciptakan lapangan kerja. Kemudian poros kedua adalah pebisnis, pengusaha-pengusaha, dan itu hanya segelintir orang, Bapak Ibu. Hanya segelintir orang. Makanya yang kaya itu lagi. Tidak kan kalau ada KKN antara, mohon maaf, oknum pemerintah dengan oknum pebisnis. Nah, poros ketiga perubahan itu yang namanya rakyat jelata. Kalau bahasa kerennya itu civil society lah, bahasa kerennya. Tapi saya pakai di sini rakyat jelata. Bayangkan Bapak Ibu, secara terstruktur, Talk Fusion memberikan perubahan yang sangat revolusi. Kita orang yang tidak punya kemampuan bisnis, yang tidak punya kemampuan relasi, networking, dunia bisnis dan sebagainya, tidak punya kemampuan mengurus legalitas, ya, tidak punya kemampuan untuk menciptakan teknologi, kita diajak untuk bergabung di bisnis ini sebagai personal franchise. Ya. Sebagai personal franchise ini kan luar biasa sekali. Kita ada di dalam sistemnya. Betul. Kita di luar sistem. Iya kan, kalau yang franchise konvensional itu kan kita di luar sistem, kita hanya beli. Tapi kalau di sini kita terlibat. Kita terlibat dalam apa? Community building sebetulnya. Pembangunan komunitas. Kita beli, kita join, kemudian kita ngajak orang, dan itu orang yang kita percaya juga, ada warm market, iya kan? Nah, kemudian kita bisa bersama-sama membangun komunitas, ya kan? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, mohon maaf, kenapa saya komitmen di bisnis ini, di komunitas ini, ya? Karena modal sosial, yang indikator ketiga dari peradaban dunia baru, itu modal sosial, itu satu-satunya, mohon maaf Bapak Ibu, yang dibangun secara realistis dan revolusi adalah di Talk Fusion, komunitas Talk Fusion. Karena apa? Karena ada fitrah sistemnya, Bapak Ibu. Mulai dari unsur trust. Kalau modal sosial itu mulainya dari unsur trust, percaya. Saya dipresentasi oleh Pak Anton karena saya percaya Pak Anton. Nah, itu mulai awal membangun komunitas harus ada unsur trust. Itu adalah modal sosial. Modal sosial sangat diperlukan di dalam peradaban dunia baru, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan mempunyai imajinasi negatif tentang kita harus merekrut orang yang percaya sama kita, karena memang unsurnya unsur percaya, unsur trust di peradaban dunia baru, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah memang networking. Modal sosial itu adalah networking, jejaring. Kenapa? Tanpa jejaring di era digital yang sangat global, itu kita nggak tahu lagi siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Nah, kita direkrut sama orang-orang yang percaya sama kita dan kita percaya sama orang tersebut. Makanya diperlukan networking. Jadi pemahaman networking di dunia peradaban baru beda dengan multi level marketing, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya lagi, multi level marketing. Dari sejak peradaban transaksi ekonomi manusia, itu MLM itu ada. Kita nggak pernah beli Indomie langsung dari pabriknya. Ya. Kan pemasarannya melalui multi level. Ya kan? Ada distributornya, ada penyimpanan gudang, kemudian ada ada Indomaret, ada segala macam sampai ke warung-warung. Iya. Jadi Bapak Ibu coba, mohon maaf, cerdas dikit deh. Jangan banyak-banyak, dikit aja Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak, nanti kepintaran kalau Bapak Ibu sedikit aja. Otak kita dikasih oleh Allah itu untuk berpikir secara akal gitu, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi jangan mau dibohongin sama hoax di luar sana, Bapak Ibu. Jadi harus ada unsur networking, trust ya. Kemudian juga sifatnya komunal. Terciptalah yang namanya komunal, masif, dan ini perubahan kita akan masif dan komunal, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu tidak bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu akan mencari digital itu apa, metaverse apa, tanpa pengetahuan, tanpa ada yang meluruskan. Jadi apa? Kita menjadi apa Bapak Ibu? Kita menjadi masyarakat yang liar, binal. Jadi korban ponzi. Iya, Bapak Ibu. Kemudian anak-anak kita, cucu kita, Bapak Ibu. Makanya di sini kan ada big family. Ya kan, kita joinkan anak kita. Karena kita nggak tahu anak kita ke depan, cucu kita ke depan. Di era disruption, nggak tahu mereka tuh bekerja apa.
mereka boleh berpendidikan tinggi, tapi belum tahu kepastian masa depan mereka. Nah, kenapa kita tidak mempersiapkan anak-anak kita, cucu kita dengan income yang jelas-jelas ada dan bisa dibangun secara bersama. Nggak kerja sendiri, Bapak Ibu kerjanya bersama-sama dengan 30 sekian juta. Iya kan? Dengan sekian 30 juta, Bapak Ibu bisa, ya tadi sudah ada contohnya reward, ada impian. Bisa umroh, mana bisa sekarang 30 juta umroh Bapak Ibu. Mana bisa 30 juta naik haji. Mana bisa 30 juta di rumah. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu ditargetkan minimal 1 tahun ke depan dapat $100.000, itu sekitar 1,5 M tahun depan. Dengan 35 juta sekian, Bapak Ibu sama dengan inden sebetulnya. Iya. Inden beli rumah untuk tahun depan. Iya. Ini kan luar biasa sekali. Ini perubahan revolusi yang sangat terstruktur dan sangat aman. Menurut saya, Pak Siap. Marcel, karena saya sudah dapat itu, jadi saya bilang ini aman. Siap, Prof. Teman-teman, karena waktu, Prof ya, kita kalau dengar Prof omong ini langsung pikiran kita itu meletup-letup. Ya, teman-teman sekalian yang mau dapat IPK-nya 4, langsung betul ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ambil Bapak Ibu jatah Anda $100.000 pertama yang disampaikan Prof Erna tadi ya, teman-teman sekalian. Prof, mungkin itu saja. Ada mau closing statement mungkin, Prof? Ya, mohon maaf ya Pak Mario, Pak Marcel, Bapak Ibu sekalian, closing statement dari saya, ini adalah jalan pintas revolusi, perubahan revolusi untuk mencapai yang namanya happy family. Karena apa? Kita bisa menjadi digital nomad community, kita bisa kemana-mana dengan keluarga kita, mendapatkan income dari satu sumber income, Bapak Ibu. Dan anak cucu kita bisa mendapatkan pendidikan dari manapun nanti, mau beli apa segala macam, itu ada sistem drone dan sebagainya. Ini 10 tahun ke depan, insya Allah kita, anak cucu kita ini luar biasa sekali. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ya Bapak Ibu yang belum bergabung, ini pilihan yang paling aman, ya paling terstruktur. Jelas orang-orangnya ada Pak Mario, ada Pak Marcel, ada saya, ada siapa-siapa begitu, iya kan? Dan ini yang akan menciptakan happy family. Kita bisa bersama-sama dan kita bisa menikmati keindahan panorama, bukan hanya di kota, tapi bisa ke desa, bisa ke gunung, bisa ke pantai, luar biasa. Jadi tidak ada lagi monopoli kota, Pak Marcel, Pak Mario. Terima kasih banyak, Prof. Teman-teman sekalian, kita doain ya buat Prof Erna umur panjang supaya bisa kasih kita kuliah tambahan di next time ya, teman-teman ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Mario, Pak Marcel, Pak Ibu. Terima kasih, Prof Erna. Terima kasih. Ya. Oke, saya close kamera ya, Prof Erna. Ya, terima kasih Pak Mario. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Teman-teman sekalian, terakhir dari saya, teman-teman sekalian ya, mari sama-sama kita membangun aset, Bapak Ibu, dengan bisnis yang benar sesuai dengan permintaan di masa depan, yaitu adalah future of work. Bangunlah bisnis di perusahaan yang solid, Bapak Ibu, di landasan yang solid, Bapak Ibu. Kemarin banyak sekali gangguan, Bapak Ibu sekalian, tapi dibuktikan oleh waktu, akhirnya banyak sekali model-model bisnis yang dimana menawarkan investasi ternyata akhirnya berakhir dengan scam, berakhir dengan ponzi. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya berani bicara pada Anda, ya salah satu robot halu Bapak Ibu sekalian di luaran sana yang bernama Viral Blast, Bapak Ibu sekalian, direkturnya mengakui secara terbuka di lapangan Bapak Ibu sekalian bahwa dia menjalankan bisnis money game Bapak Ibu, asli money game Bapak Ibu sekalian, diakui Bapak Ibu sekalian. Dan mulai satu persatu Bapak Ibu, Anda yang terlibat Bapak Ibu, mohon sadar diri Bapak Ibu sekalian, ini bukan saya ngomong Bapak Ibu sekalian, tapi sudah di blasting Bapak Ibu sekalian karena dia takut Bapak Ibu, dia takut. Dia kepingin dikurangin hukumannya Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia mengakui bahwa dia sedang menjalankan bisnis bodong Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Anda harus pede menjalankan bisnis yang benar, yang sesuai dengan arah pasar Bapak Ibu sekalian. Jangan kalah pede dengan orang-orang halu di luar sana. Ya, bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita kerja, join pro, ya Bapak Ibu sekalian, IPK Anda pasti 4 di masa depan. Thank you.